Di akhir bulan Maret, langit menggantung seperti kain kafan abu-abu di atas pemakaman Green Haven, serupa dengan wajah muram orang-orang yang berkumpul di sekitar peti mati putih kecil itu. Pemakaman Sophie Taylor yang berusia 6 tahun telah menarik hampir seluruh kota Riverest. Kesedihan kolektif terasa di udara musim semi yang dingin. Robert Taylor berdiri tak bergerak di samping peti mati putrinya, hanya bayangan kosong dari dirinya yang dulu. Baru beberapa hari sebelum upacara mendekati akhir ketika keributan dimulai, seekor gembala Jerman yang kuat menerobos kerumunan yang terpisah, mengabaikan perintah dari pawangnya yang berseragam. Anjing unit K9 polisi bernama Dakota berlari menuju peti mati dengan tekad bulat, menyebabkan orang-orang yang hadir terkesiap. Dalam satu gerakan yang lancar, gembala itu melompat maju dan memposisikan dirinya tepat di atas peti mati putih kecil itu. Tubuhnya gemetar tetapi teguh. "Singkirkan hewan itu darinya," seseorang berteriak ketika pawang K9 mendekat dengan meminta maaf, tali di tangan. Tetapi ketika dia mencoba menyingkirkan Dakota, anjing itu menunjukkan giginya, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya kepada pawangnya. Di tepi kerumunan berdiri sosok berpakaian kulit, seorang pria yang wajahnya sebagian tersembunyi oleh janggut beruban dan kacamata hitam. Jack Morgan mengamati perilaku anjing itu dengan intensitas yang meningkat, matanya yang terlatih militer menyipit. Ada sesuatu yang tidak beres. Anjing itu tidak hanya berduka, dia sedang memberi peringatan. Dan Jack Morgan tahu persis apa artinya itu. Sophie Taylor selalu menjadi percikan cerah matahari di kota kecil Riverest. Di usia yang baru 6 tahun, dia memiliki kebijaksanaan dan kasih sayang yang tampaknya jauh melampaui usianya. Dengan rambut pirang madunya, sering diikat dengan kuncir yang tidak serasi, dan mata yang berubah antara biru dan abu-abu tergantung pada suasana hatinya, dia memiliki cara membuat semua orang merasa istimewa. Tetapi di balik eksteriornya yang ceria terdapat perjuangan sehari-hari sejak usia 3 tahun, ketika kecelakaan mobil yang sama yang merenggut nyawa ibunya membuatnya mengalami cedera otak traumatis. Sophie telah berjuang dengan epilepsi. Kejang datang tak terduga, mencuri momen-momen masa kecilnya dengan setiap episode. Namun entah bagaimana dia mempertahankan optimisme yang tak tergoyahkan, terutama dalam hal hewan. "Binatang tidak memandangmu aneh ketika kamu jatuh," dia pernah berkata kepada ayahnya. "Mereka hanya menunggu kamu untuk bangun kembali." Robert Taylor adalah seorang dokter hewan yang dihormati sebelum tragedi menimpa keluarganya di usia 42 tahun. Garis-garis perak prematur di rambutnya yang gelap dan garis-garis dalam di sekitar matanya menceritakan kisah seorang pria yang telah menua beberapa dekade hanya dalam 3 tahun setelah kehilangan istrinya, Jennifer. Robert menutup praktiknya, tidak dapat menanggung pengingat konstan tentang bagaimana mereka membangunnya bersama. Dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk perawatan Sophie, bekerja dari rumah sebagai transkripsionis medis. Antara janji temu dokternya dan kunjungan rumah sakit, tagihan medis telah menumpuk, bersama dengan ketakutan konstan bahwa suatu hari kejang mungkin merenggut putrinya juga. Tangannya, yang dulu cukup mantap untuk operasi halus, sekarang sering gemetar ketika dia membantu Sophie dengan obatnya. Satu hari pada satu waktu, dia berbisik pada dirinya sendiri setiap pagi, ucapan favorit istrinya menjadi mantra putus asanya. Dakota datang ke dalam hidup mereka sebagai makhluk yang rusak. Seekor anak anjing gembala Jerman ditemukan dengan tulang rusuk patah dan luka bakar rokok, bukti kekejaman yang tak terbayangkan. Dan kemudian ada Jack Morgan, seorang pria yang eksterior kasarnya menyembunyikan kedalaman yang tak terduga. Dengan jaket kulitnya yang usang ditutupi tambalan klub motor dan lengan yang bertato militer yang memudar, Jack tampak mengintimidasi. Beberapa orang di Riverest tahu bahwa pengendara motor yang kasar itu sebenarnya adalah saudara laki-laki Jennifer Taylor yang terasing, mantan petugas medis tempur angkatan darat yang jalannya menuju penghancuran diri setelah bertugas telah membuatnya kehilangan hubungan keluarganya. Bahkan lebih sedikit yang tahu tentang insiden yang mengirimnya ke penjara, menyerang Dr. Mark Peterson setelah dokter menolak perawatan darurat kepada seorang anak dari sisi kota yang salah. Hari yang mengubah segalanya tiba dengan segar dan jernih, tepat 3 tahun setelah kematian Jennifer Taylor. Robert telah mengkhawatirkan ulang tahun itu selama berminggu-minggu, menyaksikan Sophie tumbuh lebih pendiam saat tanggalnya mendekat. Ritual yang mereka tetapkan melibatkan kunjungan ke jalur hiking favorit Jennifer di kaki Bukit Appalachian, tempat bunga liar melukis lanskap dengan warna favoritnya. Tahun ini Sophie bersikeras untuk membawa buket kecil dandelion yang dipetik dengan tangan karena mereka cukup kuat untuk tumbuh di mana saja, seperti yang Mommy katakan. Mereka parkir di kepala jalan yang sudah dikenal. Robert memeriksa tas medis Sophie 2 kali, obat tambahan, informasi kontak darurat, helm bantal khusus untuk jatuh yang tak terduga. Jalan setapak berkelok-kelok dengan lembut ke atas melalui pohon ek dan hikori yang baru mulai membuka daun musim semi mereka. Sophie kadang-kadang melompat ke depan, tidak pernah sepenuhnya keluar dari pandangan Robert yang waspada.
Mereka mencapai titik pandang tempat Jennifer dulu suka memotret matahari terbenam dan Robert membantu Sophie mengatur dandelionnya di gundukan kecil batu. "Ayah, apakah kamu mendengar itu?" Sophie tiba-tiba bertanya, kepalanya menoleh ke satu sisi. Robert menggelengkan kepalanya, hanya mendengar gemerisik daun dan kicau burung yang jauh. Tetapi Sophie sudah bergerak, tertarik ke sesuatu yang hanya bisa dia rasakan. Robert mengikuti dengan cemas, memintanya untuk memperlambat. Ketika dia menyusul, dia menemukan putrinya berlutut di samping kayu yang tumbang, berbicara dengan suara lembut yang dia cadangkan untuk makhluk yang ketakutan. "Tidak apa-apa," dia berbisik, "kami tidak akan menyakitimu." Awalnya Robert tidak melihat apa-apa. Kemudian gerakan kecil mengungkapkan sumber kekhawatiran Sophie. Seekor anak anjing gembala Jerman tidak lebih dari 3 bulan, terjepit di bawah kayu yang membusuk. Bulu hewan itu kusut dengan lumpur dan darah, satu kaki belakangnya tertekuk pada sudut yang tidak wajar. Yang paling mengganggu adalah luka bakar melingkar yang terlihat di tempat bulu telah hangus dari kulit. Tanda-tanda yang disengaja dan kejam yang membuat perut Robert mulas. "Ayah, dia terluka parah," kata Sophie, air mata menggenang di matanya, "seperti aku setelah kecelakaan itu. Kita harus membantunya." Naluri dokter hewan Robert mengambil alih. Dia dengan hati-hati menilai anak anjing itu. Jantan, sangat dehidrasi, beberapa luka, tetapi secara ajaib masih hidup. Menggunakan jaketnya untuk membuat pembawa sementara, dia dengan lembut membungkus hewan yang gemetar itu. Anjing itu tidak berjuang atau menggigit, malah menatap Sophie dengan tatapan intens yang tampaknya memegang pengakuan. "Dia tahu kita membantunya," kata Sophie dengan kepastian mutlak, "aku akan menamainya Dakota." Itu berarti teman dalam bahasa asli Amerika. "Sebenarnya sayang, itu sedikit lebih rumit dari itu," Robert memulai, lalu menghentikan dirinya sendiri. Dakota sempurna. Rumah sakit hewan terdekat ditutup untuk renovasi, jadi Robert malah pergi ke suaka hewan Blue Ridge. Dia menyumbangkan peralatan hewan ke sana setelah menutup praktiknya dan tahu direktur, Dr. Sarah Williams, akan membantu, tanpa pertanyaan. Suaka itu terletak di kaki bukit, propertinya yang luas menampung segala sesuatu mulai dari hewan ternak yang ditinggalkan hingga satwa liar yang terluka. Sarah menemui mereka di pintu masuk. Matanya yang berpengalaman, dengan cepat menilai situasi, bahwa dia langsung ke belakang, dia mengarahkan, memimpin mereka melalui bangunan utama ke ruang pemeriksaan yang dilengkapi dengan baik yang dikenal Robert. Itu berisi banyak instrumennya sebelumnya. Beberapa patah tulang, dehidrasi, kekurangan gizi, dan luka bakar ini, suara Sarah mengeras saat dia dengan lembut memeriksa Dakota. "Seseorang melakukan ini dengan sengaja. Kita perlu melaporkannya." Sementara Sarah bersiap untuk röntgen, Sophie duduk di samping meja pemeriksaan berbicara dengan lembut kepada Dakota, meskipun Robert khawatir tentang kebersihan dan potensi agresi. Mata anak anjing itu tidak pernah meninggalkan gadis kecil itu dan ketika Sarah mencoba memisahkan mereka untuk prosedur, Dakota merengek sampai Sophie diizinkan untuk tetap terlihat. "Aku belum pernah melihat ikatan seperti ini, terutama dengan anjing yang telah dilecehkan," Sarah berkomentar, "mereka biasanya tidak mempercayai manusia sama sekali setelah apa yang telah dia alami. Proses rehabilitasi akan panjang. Dakota membutuhkan operasi untuk kaki patahnya, antibiotik untuk infeksi, dan perawatan khusus untuk luka bakar." Ketika Sarah dengan lembut menyarankan mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan anak anjing itu di suaka, Sophie menjadi keras kepala. "Dia membutuhkanku," dia bersikeras, tangan kecil mengepal menjadi tinju yang bertekad. "Dan aku juga membutuhkannya." Robert mengenali ekspresi di wajah putrinya. Itu adalah tatapan Jennifer, yang selalu menandakan keputusan yang tak tergoyahkan. Dia mengatur untuk menutupi biaya pengobatan Dakota dengan cicilan dan berkomitmen untuk membawa Sophie untuk kunjungan harian selama pemulihan anak anjing itu. Kunjungan-kunjungan itu dengan cepat menjadi sorotan kehidupan Sophie. Dia akan duduk membaca buku dengan keras untuk Dakota saat dia sembuh, menyelundupkan makanan ringan meskipun rezim makanan yang ketat. Robert menyaksikan dengan takjub saat frekuensi kejang putrinya berkurang selama kunjungan ini. Perubahannya halus, awalnya sehari tanpa episode, kemudian 3, kemudian seminggu penuh. Ahli saraf Sophie dengan hati-hati optimis, mencatat bahwa hewan pendukung emosional kadang-kadang menciptakan peningkatan terukur pada pasien dengan kondisi neurologis. Apa yang benar-benar membuat Robert dan staf suaka tercengang berkembang di minggu ketiga kunjungan mereka. Sophie sedang duduk di samping kandang Dakota ketika tubuhnya tiba-tiba menegang tanda pengenal kejang yang akan datang. Sebelum Robert dapat menjangkau, Dakota sudah merespons, meskipun kakinya yang menyembuhkan. Anak anjing itu menekan pintu kandang sampai terbuka,
lalu memposisikan dirinya di samping Sophie, menggonggong tajam sampai Robert tiba. Kejang yang terjadi selanjutnya lebih ringan dari biasanya dan Sophie pulih lebih cepat. Anjing itu tahu sebelum kita semua, kata Sarah sesudahnya meninjau rekaman keamanan Suaka, lihat stempel waktu. Dia mulai bertingkah berbeda hampir 2 menit sebelum gejala klinisnya muncul. Pengamatan lebih lanjut menegaskan itu bukan kebetulan. Dakota menunjukkan perilaku peringatan yang konsisten sebelum kejang Sophie, kegelisahan, vokalisasi khusus dalam posisi fisik yang memungkinkan Sophie untuk berbaring dengan aman sebelum kejang menyerang. Tanpa pelatihan formal, Dakota telah menjadi sesuatu yang berharga, sistem peringatan dini yang memberi Sophie menit-menit berharga untuk mempersiapkan diri. Ada program khusus untuk anjing layanan epilepsi, Sarah menjelaskan kepada Robert suatu malam, tetapi harganya lebih dari $20.000, dengan daftar tunggu beberapa tahun. Apa yang kamu temukan di sini luar biasa. Saat Dakota sembuh secara fisik, ikatannya dengan Sophie semakin dalam menjadi sesuatu yang melampaui hubungan manusia-hewan yang khas. Anak anjing yang dilecehkan, yang seharusnya takut pada manusia, malah mengembangkan keselarasan yang aneh dengan kebutuhan medis Sophie. Untuk bagiannya, Sophie berkembang dalam perannya sebagai pelindung Dakota, kepercayaan dirinya tumbuh saat dia membantu dengan latihan terapi fisiknya. Dia rusak dan sekarang dia menjadi lebih baik, dia berkata kepada ayahnya dengan serius. Sama seperti aku. Robert menyaksikan mereka bersama, mengenali sesuatu yang tidak bisa diartikan, hubungan yang tampaknya ditakdirkan daripada kebetulan. Ketika Dakota akhirnya dibersihkan untuk diadopsi, keputusan sudah dibuat, anak anjing gembala Jerman, yang telah selamat dari kekejaman yang disengaja, akan pulang dengan gadis kecil yang telah selamat dari kehilangan yang menghancurkan. Tak satu pun dari mereka yang utuh, tetapi bersama-sama mereka menciptakan sesuatu yang lengkap. Panggilan dari Departemen Kepolisian Refresh datang 6 bulan setelah Dakota menjadi bagian dari keluarga Taylor. Kepala Michael Wilson menjelaskan bahwa unit K9 mereka telah mengamati Dakota selama sesi terapi Sophie di pusat rehabilitasi tempat Departemen Sukarela. Kemampuan peringatan alami, kecerdasan, dan temperamen gembala telah sangat mengesankan pelatih K9 sehingga mereka ingin membahas proposal dengan Robert. Kami tidak mencoba mengambilnya dari putrimu, Kepala Wilson menjelaskan. Saat mereka duduk di ruang tamu sederhana keluarga Taylor, Dakota berbaring melindungi di kaki Sophie, matanya melacak pengunjung yang tidak dikenal. Apa yang kami usulkan adalah program kemitraan. Dakota akan menerima pelatihan profesional yang meningkatkan kemampuan alaminya dan dia akan bekerja paruh waktu dengan departemen kami. Sisa waktunya dia akan tetap menjadi teman Sophie. Robert melirik Sophie yang dengan linglung menjalankan jari-jarinya melalui bulu Dakota. Aku tidak mengerti, dia berkata. Dia adalah penyelamat dengan sejarah traumatis. Bukankah kamu biasanya mulai dengan anak anjing yang dibesarkan dengan tujuan? Petugas James Lowy, pelatih K9 Departemen, mengangguk hormat. Biasanya, ya, tetapi Dakota telah menunjukkan kualitas luar biasa. Kemampuannya untuk waspada terhadap kejang Sophie tanpa pelatihan formal menunjukkan sensitivitas yang luar biasa. Kami percaya dia dapat unggul dalam pekerjaan deteksi, terutama dalam menemukan orang hilang atau dalam peringatan medis dan skenario. Aspek keuangan dari proposal itu menarik. Departemen akan menanggung semua biaya hewan Dakota, menyediakan pelatihan profesional senilai ribuan dolar, dan membayar tunjangan bulanan yang akan membantu tagihan medis Sophie. Sebagai imbalannya, Dakota akan bekerja 20 jam seminggu dengan unit K9 setelah menyelesaikan pelatihannya. Bagaimana dengan waktunya dengan Sophie? Robert bertanya, naluri pelindungnya berkobar. Kejang bisa terjadi kapan saja. Kami sudah memikirkannya, jawab Kepala Wilson. Kami telah mengatur dengan Dr. Williams di Suaka untuk mengembangkan jadwal pelatihan khusus yang mengakomodasi jam sekolah dan janji medis Sophie. Dakota terutama akan bekerja ketika Sophie di sekolah dan kami akan memastikan dia tersedia selama periode risiko tertingginya. Sophie, yang diam-diam mendengarkan, tiba-tiba berbicara. Akankah Dakota mendapatkan lencana polisi dan salah satu rompi khusus itu? Petugas Lowy tersenyum, berjongkok ke tingkatnya. Dia akan. Memang, dia akan menjadi K9 polisi resmi dengan nomor lencananya sendiri dan kamu dapat menghadiri upacara kelulusannya ketika dia menyelesaikan pelatihan. Prospek itu menerangi wajah Sophie sesaat sebelum keraguan menutupi ekspresinya. Tetapi bagaimana jika aku mengalami kejang besar dan dia bekerja? Bagaimana jika aku membutuhkannya dan dia tidak ada di sana? Itu adalah pertanyaan yang ditakutkan Robert untuk diartikulasikan. Selama berbulan-bulan Dakota telah menjadi penjaga Sophie, seringkali waspada sebelum kejang menyerang,
memposisikan dirinya untuk melindungi jatuh dan tinggal bersamanya sepanjang setiap episode. Memikirkan Dakota tidak hadir selama momen kritis mengirimkan hawa dingin melalui hati Robert. Meskipun ragu, Robert mengenali kesempatan yang diwakili ini. Biaya pengobatan Sophie terus meningkat dan ahli saraf anak khusus di daerah tetangga, harapan terbaik mereka untuk manajemen kejang yang lebih baik, tidak menerima asuransi mereka. Dukungan keuangan dari program K9 dapat memungkinkan perawatan khusus itu. Setelah diskusi ekstensif dan pertimbangan yang cermat, mereka menyetujui periode percobaan. Dakota mulai berlatih dengan petugas Louis 3 pagi seminggu sementara Sophie di sekolah. Gembala itu terbukti menjadi siswa yang luar biasa, menguasai perintah dan skenario yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dipelajari anjing lain. Para pelatih kagum pada kemampuannya untuk beralih antara kewaspadaan profesional selama sesi pelatihan dan perhatian lembut ketika dipertemukan kembali dengan Sophie. Dia mengerti perbedaan antara pekerjaannya. Petugas Louis menjelaskan menyaksikan Dakota berubah dari anjing polisi yang fokus menjadi teman terapeutik saat Sophie muncul. Seolah-olah dia memiliki dua sisi kepribadian yang berbeda, masing-masing sangat cocok untuk tujuannya. Saat Dakota maju melalui pelatihannya, kondisi Sophie mengambil giliran yang mengkhawatirkan. Kejang yang telah berkurang frekuensinya selama kedatangan Dakota dalam hidup mereka mulai meningkat lagi. Episode tumbuh lebih lama, lebih parah, dan semakin resisten terhadap obat-obatannya. Robert mendapati dirinya melakukan perjalanan mingguan ke ruang gawat darurat memegang tangan kecil putrinya sementara dokter memberikan obat penyelamat untuk menghentikan kejang yang tidak akan berakhir dengan sendirinya. Kita perlu menyesuaikan rencana perawatannya, Dr. Henderson, ahli saraf Sophie yang sudah lama, menjelaskan selama janji tindak lanjut lainnya, EEG menunjukkan peningkatan aktivitas di lobus temporal. Saya ingin merujuknya ke Dr. Eliza Montgomery di Children's Memorial. Dia berspesialisasi dalam kasus epilepsi pediatrik yang kompleks. Hati Robert tenggelam saat dia meninjau dokumen rujukan. Children's Memorial berjarak 3 jam berkendara dan Dr. Montgomery, seperti yang dia takuti, berada di luar jaringan untuk asuransi mereka. Konsultasi awal saja akan menelan biaya lebih dari sebulan gajinya. Apakah ada pilihan lain? Robert bertanya, membenci keputusasaan dalam suaranya. Ekspresi Dr. Henderson melembut dengan penyesalan tulus. Untuk manajemen epilepsi rutin? Ya, tetapi kasus Sophie menjadi semakin kompleks. Dr. Montgomery mempelopori protokol diagnostik khusus untuk kasus-kasus seperti miliknya, di mana perawatan standar tidak memberikan kontrol kejang yang memadai. Saya tidak akan menyarankannya jika saya tidak percaya itu perlu. Malam itu, setelah Sophie akhirnya tertidur, dengan Dakota yang waspada di samping tempat tidurnya, Robert duduk di meja dapur, dikelilingi oleh tagihan, laporan asuransi, dan surat penolakan. Rumah yang telah dia dan Jennifer beli dengan harapan seperti itu sekarang terasa seperti runtuh di sekelilingnya. Atap perlu diperbaiki, sistem pemanas gagal, dan sekarang Sophie membutuhkan perawatan medis khusus. Mereka tidak mampu membayar program K9. Tunjangan membantu, tetapi tidak cukup untuk pengeluaran yang meningkat. Dalam keputusasaan, Robert menelepon Sarah Williams di Suaka untuk membahas peningkatan jam pelatihan Dakota untuk kompensasi tambahan. Sarah mendengarkan dengan simpati kemudian membuat saran yang mengejutkan Robert. Upacara kelulusan K9 bulan depan dan itu adalah acara komunitas yang signifikan, dia menjelaskan. Bisnis lokal menyumbang cukup besar untuk program ini. Dengan izinmu, aku bisa berbicara dengan Kepala Wilson tentang menyoroti kisah Sophie dan Dakota. Penggalangan dana yang dikoordinasikan dengan upacara dapat menghasilkan dukungan yang cukup untuk perawatan Sophie. Gagasan untuk secara publik memamerkan perjuangan medis putrinya membuat Robert sangat tidak nyaman. Jennifer selalu sangat protektif terhadap privasi Sophie, tetapi menghadapi alternatif menolak perawatan medis yang berpotensi mengubah hidupnya, dia dengan enggan setuju. Minggu-minggu menjelang upacara kelulusan K9 Dakota adalah kaburnya persiapan. Outlet berita lokal mengangkat kisah anjing penyelamat yang dilecehkan yang telah menjadi hewan peliharaan pengabdian untuk anak dengan epilepsi dan K9 polisi yang menjanjikan. Sophie diwawancarai untuk surat kabar sekolah, dengan bangga menjelaskan bagaimana Dakota dapat mencium kejang sebelum itu terjadi. Petugas Louis mengatur agar Sophie mempersembahkan Dakota dengan rompi K9 resminya selama upacara. Suatu kehormatan yang membuatnya melatih bagiannya setiap malam sebelum tidur. Hari upacara tiba dengan cerah dan jernih. Bidang pelatihan Departemen Kepolisian telah diubah dengan barisan kursi lipat, podium yang dihiasi dengan bendera Amerika, dan meja pajangan yang menampilkan foto-foto tim K9 yang lulus. Sophie mengenakan gaun biru favoritnya dengan kupu-kupu yang disulam di sepanjang bagian bawah, rambutnya dikepang dengan hati-hati oleh Nyonya Chen dari sebelah.
Dakota telah dipersiapkan secara profesional, bulunya berkilauan di bawah sinar matahari pagi saat petugas Lowy memasukkannya melalui latihan-latihan terakhir. Upacara dimulai dengan pidato selamat datang kepala, diikuti oleh demonstrasi keterampilan khusus masing-masing anjing yang lulus. Ketika giliran Dakota tiba, ia tampil dengan sempurna, menemukan item pelatihan tersembunyi dan menanggapi perintah petugas Lowy dengan presisi yang menarik tepuk tangan apresiatif dari penonton. Robert duduk di barisan depan di samping Sophie, dadanya sesak dengan emosi yang bertentangan, bangga dengan pencapaian Dakota dan kecemasan tentang permohonan penggalangan dana yang akan menyusul. Saat demonstrasi Dakota selesai, petugas Lowy memanggil Sophie ke area presentasi. Dia berjalan maju dengan hati-hati membawa rompi K9 berukuran khusus dengan Dakota yang disulam di samping lencana polisi. Penonton terdiam saat gadis kecil itu dengan sungguh-sungguh mempersembahkan rompi itu kepada petugas Lowy, yang membantunya menempatkannya di Dakota. Gembala itu berdiri diam sempurna. Posturnya entah bagaimana menyampaikan martabat meskipun ada kamera yang berkedip dan kerumunan yang bergumam. Dan sekarang, petugas Lowy mengumumkan, Dakota ingin mendemonstrasikan keterampilannya yang paling penting, yang mengilhami departemen kami untuk menyambutnya ke dalam program K9 kami. Ini adalah saat yang mereka rencanakan. Dakota akan melakukan demonstrasi peringatan kejang dengan sukarelawan pelatihan, menampilkan kemampuan yang membuatnya luar biasa. Tetapi saat Sophie berbalik untuk berjalan kembali ke tempat duduknya, Dakota tiba-tiba menegang. Perhatiannya terkunci padanya dengan intensitas yang segera dikenali Robert. "Sophie!" Robert berseru, sudah bangkit dari kursinya, tetapi sudah terlambat. Di depan ratusan saksi, tubuh Sophie menjadi kaku, matanya berputar ke belakang saat dia ambruk ke lapangan berumput. Dakota melanggar formasi sebelum ada yang bisa bereaksi, memposisikan dirinya di bawah tubuh Sophie yang jatuh dan menggonggong peringatan khusus yang telah ia kembangkan untuk kejangnya yang paling parah. Demonstrasi itu telah menjadi sangat nyata. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kaburnya aktivitas. Petugas Lowy memanggil stasiun paramedis terdekat sebagai tindakan pencegahan. Robert memberikan obat darurat Sophie dengan tangan gemetar. Dakota menolak untuk meninggalkan sisinya. Bahkan ketika tenaga medis tiba, kejang tidak menanggapi obat penyelamat awal, berlanjut dengan intensitas yang membuat bibir Sophie berubah menjadi biru. "Kita perlu transportasi sekarang." Para medis utama memutuskan secara efisien memindahkan Sophie ke tandu. Refresh General berjarak 7 menit. Saat mereka memuat Sophie ke ambulans, Dakota mencoba mengikuti, mengekang cengkeraman petugas Lowy. Kesusahan gembala itu terasa, gonggongan peringatannya berlanjut bahkan saat pintu ambulans tertutup. Pada saat itu Robert membuat keputusan sepersekian detik, biarkan dia ikut, dia berkata kepada petugas Lowy, sudah naik ke ambulans, dia membutuhkannya. Rompi K9 seremonial buru-buru dilepas saat Dakota melompat ke ambulans, segera memposisikan dirinya sedekat mungkin dengan Sophie seperti yang diizinkan oleh para medis. Dia sepanjang perjalanan panik ke Refresh General saat kejang Sophie berlanjut melampaui tanda 15 menit yang merupakan status epileptikus. Tetapi Dakota mempertahankan perhatiannya yang waspada, kadang-kadang melakukan kontak mata dengan Robert seolah-olah untuk mengomunikasikan kepedulian bersama. Mereka tiba di rumah sakit untuk menemukan departemen darurat sudah waspada terhadap situasi mereka. Dr. Mark Peterson, dokter yang hadir, nyaris tidak melirik Dakota saat mereka memindahkan Sophie ke ruang perawatan. "Tidak ada anjing diet," dia menyatakan dengan tegas, menunjuk ke arah ruang tunggu. Kebijakan rumah sakit. Robert mulai memprotes tetapi seorang perawat turun tangan, mengenali peran khusus Dakota. "Dia anjing peringatan kejangnya, Dr. Peterson. Kami telah diinstruksikan untuk membuat akomodasi untuk hewan peliharaan." Dengan keengganan yang terlihat, Peterson mengizinkan Dakota untuk tetap tinggal, meskipun ia bersikeras agar anjing itu tetap berada di sisi terjauh dari ruang perawatan saat tim medis bekerja untuk menstabilkan Sophie, yang kejangnya akhirnya mulai mereda di bawah pengaruh obat yang lebih kuat. Robert mendapati dirinya menonton Dakota dengan saksama. Perilaku gembala telah bergeser dari siaga menjadi waspada, matanya tidak pernah meninggalkan wajah Sophie. Apa yang tidak mereka sadari dalam momen kacau itu adalah bahwa kejang ini menandai awal dari bab yang paling menantang dalam perjalanan mereka, yang akan menguji batas-batas kedokteran suci, mengungkapkan koneksi yang tak terduga, dan pada akhirnya menunjukkan ikatan yang luar biasa antara seorang gadis yang rusak dan anjing yang menolak untuk melepaskannya. Lampu neon Departemen Darurat Rumah Sakit Umum Refresh memproyeksikan bayangan yang keras di wajah pucat Sophie saat tim medis bekerja untuk menstabilkan kondisinya. Dr. Mark Peterson bergerak dengan efisiensi klinis, meneriakan perintah untuk dosis obat dan tes diagnostik, sementara hampir tidak mengakui kehadiran Robert 6 jam setelah masuk. Aktivitas kejang Sophie akhirnya berhenti, tetapi dia tetap tidak sadarkan diri. Tubuh kecilnya terhubung ke berbagai peralatan pemantauan yang mengkhawatirkan.
Kami telah memberikan 3 putaran obat anti kejang, Dr. Peterson menjelaskan, meninjau grafik tanpa melakukan kontak mata. Kejang telah berhenti, tetapi dia tidak mendapatkan kembali kesadaran pada tingkat yang kami harapkan. Kami perlu menjalankan EEG untuk menilai aktivitas otak dan memeriksa potensi kerusakan dari aktivitas kejang yang berkepanjangan. Robert berdiri di sisi tempat tidur putrinya, satu tangan bertumpu melindungi di dekat tangannya, yang lain tanpa sadar mengelus kepala Dakota. Anjing gembala itu hadir dengan tenang dan waspada sepanjang keadaan darurat. Perilakunya sempurna meskipun lingkungan kacau. Ini bukan kejang serius pertamanya, Robert menjelaskan, waktu pemulihannya bervariasi, tetapi dia biasanya mulai merespons dalam beberapa jam. Ekspresi Dr. Peterson tetap tanpa emosi saat dia membuat catatan lain di bagian Sophie. Tuan Taylor, status, epilepsi, kejang yang berlangsung lebih dari 30 menit dapat menyebabkan kerusakan neurologis yang signifikan. Putri Anda kejang selama hampir 45 menit sebelum kami mencapai kendali. Kita perlu mempersiapkan kemungkinan bahwa episode ini secara kualitatif berbeda dari pengalaman sebelumnya. Ketumpulan penilaian Peterson menghantam Robert seperti pukulan fisik. Dia melirik Dakota, menarik kekuatan dari kehadiran anjing itu yang stabil. Dr. Henderson telah menangani epilepsinya sejak dia berusia 3 tahun. Saya ingin dia dikonsultasikan tentang kasusnya. Dr. Henderson sedang berada di luar kota menghadiri konferensi. Jawab Peterson dengan nada meremehkan, saya telah meninjau rekam medisnya dan saya sepenuhnya mampu menangani perawatannya. Sekarang saya perlu memeriksa pasien lain. Seorang perawat akan segera datang untuk membawanya untuk EEG. Saat Peterson meninggalkan ruangan, Robert memperhatikan perhatian Dakota beralih dari Sophie ke dokter. Postur anjing gembala itu berubah secara halus saat dia melacak gerakan Peterson. Itu adalah kewaspadaan yang sama yang dia tunjukkan ketika menghadapi sesuatu yang berpotensi mengancam selama pelatihan ke-9, bukan agresi, tetapi kesadaran yang meningkat. Jam-jam berikutnya kabur menjadi kabut tes diagnostik, konsultasi teredam di lorong-lorong di luar jangkauan pendengaran Robert dan bip konstan dari peralatan pemantauan. Dakota tetap menjadi penjaga yang teguh, tetapi diizinkan untuk tetap berada di sisi Sophie berkat status K9-nya yang resmi dan intervensi seorang perawat simpatik yang membawakannya air dan mengatur tempat tidur kecil di samping Sophie. Tak lama setelah tengah malam, Robert tertidur gelisah di kursi pengunjung yang tidak nyaman, hanya untuk dikejutkan oleh rengekan lembut Dakota. Anjing gembala itu telah bangkit berdiri, perhatian tertuju pada Sophie. Robert segera memeriksa monitor, yang tidak menunjukkan perubahan. Kemudian dia mempelajari wajah putrinya. Warnanya tampak berbeda, rona keabu-abuan halus di bawah pucat. Perawat. Robert memanggil, menekan tombol panggil berulang kali. Ada sesuatu yang salah. Tolong seseorang datang memeriksanya. Perawat malam tiba dengan cepat, menilai tanda-tanda vital Sophie dan segera memanggil dokter jaga. Dalam beberapa menit ruangan itu dipenuhi dengan petugas medis. Robert mendapati dirinya tertekan ke dinding, Dakota di sisinya. Saat dokter mengeluarkan perintah dengan cepat, alarm monitor mulai berbunyi dalam paduan suara yang tidak harmonis saat kadar oksigen Sophie anjlok, henti napas. Seseorang berteriak, memulai protokol resusitasi. Robert menyaksikan dengan ngeri saat mereka memasukkan selang pernapasan ke tenggorokan putrinya, memasangnya ke ventilator, yang memulai kerja ritmis bernapas untuknya. Seorang dokter yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dokter jaga malam, melakukan pemeriksaan neurologis cepat, menyinari cahaya ke mata Sophie yang tidak responsif dan menguji refleksnya. Panggil Dr. Peterson, dokter jaga menginstruksikan seorang perawat, dia mengikuti kasus ini dan ingin diberitahu tentang perubahan apapun. 20 menit yang menyiksa kemudian, Peterson tiba dengan pakaian operasi yang tampak baru diganti, meskipun larut malam. Dia meninjau hasil tes baru dengan dokter jaga dengan suara rendah sebelum mendekati Robert. Tuan Taylor, kondisi putri Anda telah memburuk secara signifikan, Peterson menyatakan. EEG menunjukkan aktivitas otak minimal dan dia sekarang membutuhkan dukungan ventilator. Temuan ini, dikombinasikan dengan kegagalannya untuk merespons rangsangan, menunjukkan gangguan neurologis yang parah. Apa yang Anda katakan? Robert bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Saya mengatakan bahwa kejang yang berkepanjangan tampaknya telah menyebabkan kerusakan otak yang dahsyat. Kami akan melanjutkan perawatan dan pemantauan suportif, tetapi Anda harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa dia tidak akan memulihkan fungsi neurologis yang berarti. Peterson menyampaikan penilaian yang menghancurkan ini dengan ketidakpedulian klinis, sudah berbalik kembali ke arah stasiun perawat. Tunggu, Robert memanggil dengan putus asa, mengasah suaranya, pasti ada sesuatu yang lain yang bisa kita lakukan. Spesialis,
Kita bisa berkonsultasi perawatan yang belum kita coba. Peterson melirik arlojinya. Tuan Taylor, saya mengerti ini sulit untuk diterima. Kami memberikan standar perawatan untuk kondisi ini. Mengingat sumber daya kami yang terbatas dan tingkat kerusakan yang parah, transfer ke fasilitas khusus akan sia-sia. Hal terbaik sekarang adalah fokus pada tindakan kenyamanan dan mulai mempertimbangkan keputusan akhir hayat. Robert menatap dokter itu dengan tidak percaya, tidak dapat memproses saran bahwa dia harus mempersiapkan kematian Sophie. Dia berusia 6 tahun, katanya dengan mati rasa, 6 tahun. Anda tidak bisa begitu saja menyuruh saya menyerah padanya. Saya tidak menyarankan Anda menyerah, jawab Peterson, nada tidak sabar merayap ke dalam suaranya. Saya memberi Anda penilaian medis saya, berdasarkan 30 tahun pengalaman. Putri Anda menderita cedera neurologis yang dahsyat. Pengobatan modern memiliki keterbatasannya. Sepanjang pertukaran ini, Dakota tumbuh semakin gelisah, mondar-mandir di antara tempat tidur Sophie dan pintu, merengek pelan dalam pola yang Robert kenali dari peringatan kejang anjing itu. Mengamati perilaku ini, Robert merasakan gelombang tekad menembus keterkejutannya. Saya ingin pendapat kedua, katanya dengan tegas, dan saya ingin dia dipindahkan ke Rumah Sakit Anak Memorial, Kelayanan Dr. Montgomery. Dia berspesialisasi dalam kasus epilepsi pediatrik yang kompleks. Ekspresi Peterson mengeras. Tuan Taylor, itu bukan permintaan yang wajar. Pertama, Rumah Sakit Anak Memorial berjarak hampir 3 jam. Putri Anda tidak cukup stabil untuk dipindahkan. Kedua, layanan khusus mereka akan sia-sia untuk kasus dengan prognosis yang buruk. Ketiga, sepengetahuan saya, asuransi Anda tidak mencakup perawatan di sana. Saya tidak peduli tentang asuransi, Robert bersikeras, kami akan mencari tahu. Sophie pantas mendapatkan setiap kesempatan. Bahkan jika saya menyetujui transfer, yang tidak akan saya lakukan, Dewan Etika mereka kemungkinan akan menolak untuk menerima kasus dengan prospek pemulihan yang minimal. Itu akan merampas anak-anak lain sumber daya yang benar-benar dapat membantu mereka. Nada suara Peterson menjadi menggurui yang memicu percikan kemarahan dalam kesedihan Robert. Anda tidak mengenal putri saya, kata Robert, berjuang untuk mempertahankan ketenangannya. Dia telah mengatasi setiap rintangan yang menghadangnya sejak kecelakaan itu. Dia pantas mendapatkan lebih dari sekadar diabaikan setelah satu pemeriksaan. Peterson melirik arlojinya lagi, tidak berusaha menyembunyikan ketidaksabarannya. Saya akan memesan EEG lain untuk pagi hari, tetapi saya tidak mengharapkan hasilnya berubah. Cobalah untuk beristirahat, Tuan Taylor. Perawat dapat memberi Anda tempat tidur lipat. Setelah Peterson pergi, Robert merosot kembali ke kursi pengunjung, kewalahan oleh ketidakberdayaan. Dakota mendekat, meletakkan kepalanya di lutut Robert sebagai tanda solidaritas. Mata anjing gembala itu memiliki kedalaman pemahaman yang menembus ketenangan Robert dan dia akhirnya mengizinkan dirinya untuk menangis. Satu tangan menggenggam jari-jari lemah Sophie, yang lain terkubur di bulu Dakota. Pada pagi hari, kondisi Sophie tetap tidak berubah. EEG lanjutan mengkonfirmasi penilaian Peterson, aktivitas otak minimal tidak cukup untuk mempertahankan fungsi dasar tanpa dukungan. Seiring berjalannya hari, berbagai petugas medis datang dan pergi, ekspresi mereka beralih dari perhatian profesional menjadi kasihan yang hampir tidak terselubung ketika mereka mengira Robert tidak memperhatikan. Sekitar tengah hari, petugas Louis tiba membawa pakaian segar untuk Robert dan makanan untuk Dakota. Pelatih K9 memperhatikan kondisi Sophie dengan kesungguhan yang tenang, meletakkan tangan suportif di bahu Robert, seluruh departemen mendukungnya. Louis berkata sederhana, Kepala Wilson bertanya apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan, penggalangan dana untuk spesialis, mengatur transportasi, apapun yang Anda butuhkan. Robert menjelaskan penolakan Peterson untuk mempertimbangkan transfer dan penolakannya terhadap pilihan perawatan lebih lanjut. Saat dia berbicara, dia memperhatikan ekspresi Louis berubah, kilatan pengakuan melintasi fitur wajahnya pada nama Peterson. Peterson, Louis mengulangi sambil berpikir, pria tinggi, sekitar 60 tahun, agak berambut perak. Selalu terlihat seperti sedang mencium sesuatu yang buruk. Robert mengangguk, terkejut dengan deskripsi yang akurat, saya kira begitu. Louis melanjutkan, suaranya merendah, ada sejarah di sana. Sekitar 5 tahun yang lalu, Jack Morgan, Anda tahu pengendara motor yang menjalankan program penjangkauan veteran itu, dia menyerang Peterson di tempat parkir rumah sakit, mendapat 18 bulan untuk itu. Cerita di sekitar kota adalah bahwa Peterson telah menolak seorang anak dari taman trailer yang membutuhkan perawatan darurat, masalah asuransi atau sesuatu. Anak itu berakhir dengan komplikasi permanen. Jack kehilangan kesabaran ketika dia mengetahuinya.
Informasi itu menetap dengan tidak nyaman dalam pikiran Robert, menambahkan dimensi lain pada sikap meremehkan Patterson. Sebelum dia bisa menanggapi, pintu terbuka lagi untuk menerima seorang ahli saraf muda yang memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Amara Singh, menjelaskan bahwa dia berkonsultasi tentang kasus Sophie atas permintaan administrasi rumah sakit. Dr. Singh meninjau tes Sophie dan memeriksanya secara menyeluruh, memberikan perhatian khusus pada respons pupil dan reaksi refleks halus yang tampaknya diabaikan Patterson. Sepanjang pemeriksaannya, Dakota memperhatikan dengan cermat perilakunya, sangat berbeda dari selama kunjungan Patterson, lebih tenang, kurang gelisah. Tuan Taylor, Dr. Singh berkata akhirnya, saya ingin memesan pengujian tambahan, EEG yang lebih komprehensif dengan protokol provokasi dan pengukuran respons otonom spesifik. Penilaian Dr. Patterson berfokus pada aktivitas kortikal, tetapi ada fungsi otak yang lebih dalam yang harus kita evaluasi sebelum membuat prognosis definitif. Untuk pertama kalinya dalam 24 jam, Robert merasakan secercah harapan samar. Apakah Dr. Patterson akan menyetujui tes ini? Dia tampaknya yakin bahwa intervensi lebih lanjut akan sia-sia. Ekspresi Dr. Singh tetap netral secara profesional, tetapi matanya menyampaikan pengertian. Sebagai ahli saraf konsultan, saya dapat memesan tes ini secara independen. Saya sudah membahasnya dengan kepala kedokteran. Pengujian tambahan menghabiskan sebagian besar sore itu. Robert tetap di sisi Sophie, menarik kekuatan dari kehadiran Dakota yang tak tergoyahkan dan dukungan diam-diam petugas Lowy. Saat malam tiba, Dr. Singh kembali, ekspresinya serius tetapi tidak putus asa. Tes tambahan menunjukkan sesuatu yang menarik, jelasnya, menampilkan pembacaan kompleks di tabletnya, ada aktivitas kortikal khas minimal, itulah yang difokuskan Dr. Patterson. Namun, kita melihat reservasi fungsi otonom dan beberapa respons subkortikal yang menunjukkan bahwa kerusakan mungkin tidak separah yang diperkirakan semula. Ada kemungkinan kita berurusan dengan keadaan pasca kejang yang mendalam daripada kerusakan irreversibel. Apa artinya itu bagi Sophie? Robert bertanya, berpegangan pada setiap kata. Artinya kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan pesimistis, jawab Dr. Singh dengan hati-hati. Saya akan merekomendasikan untuk melanjutkan perawatan suportif dan mempertimbangkan transfer ke pusat neurologi pediatrik untuk evaluasi yang lebih khusus setelah dia stabil. Untuk transportasi, Dr. Montgomery di Rumah Sakit Anak Memorial akan ideal mengingat keahliannya dalam sindrom epilepsi kompleks. Harapan berkobar sebentar sebelum kenyataan turun tangan. Dr. Patterson mengatakan dia tidak cukup stabil untuk dipindahkan dan asuransi tidak akan menanggung perawatan di Rumah Sakit Anak Memorial. Dr. Singh tampaknya memilih kata-kata berikutnya dengan presisi. Mengenai stabilitas, saya percaya dia dapat diangkut dengan aman dengan dukungan medis yang sesuai. Mengenai cakupan asuransi, sayangnya itu di luar kewenangan saya, tetapi mungkin pekerja sosial rumah sakit dapat membahas opsi dengan Anda. Percakapan mereka terganggu ketika Dr. Patterson masuk, jelas tidak senang menemukan Dr. Singh hadir. Saya tidak diberitahu tentang tes tambahan ini, katanya kasar, meninjau hasil yang ditampilkan di tabletnya. Kepala kedokteran menyetujui konsultasi, jawab Dr. Singh dengan tenang, mengingat usia pasien dan kompleksitas kondisinya, pendapat neurologis kedua dianggap tepat. Patterson menolak temuannya dengan anggukan singkat. Pengamatan akademis yang menarik, tetapi itu tidak mengubah prognosis mendasar. Tuan Taylor, saya telah membahas kasus putri Anda dengan komite etika kami. Mengingat kondisinya dan prospek pemulihan yang buruk, kami merekomendasikan transisi ke perawatan kenyamanan. Eufemisme klinis hanya untuk menyerah menghantam Robert seperti pukulan fisik. Sama sekali tidak, katanya dengan suara mantap meskipun ada kekacauan di dalam. Dr. Singh baru saja mengatakan ada tanda-tanda bahwa kerusakannya mungkin tidak separah yang Anda kira. Dr. Singh menawarkan harapan palsu berdasarkan pembacaan anomali. Patterson membalas, saya telah berpraktik kedokteran sejak sebelum dia masuk sekolah kedokteran. Kenyataannya adalah bahwa melanjutkan intervensi agresif hanya memperpanjang yang tak terhindarkan dan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Debat mungkin akan berlanjut, tetapi terganggu oleh serangkaian alarm mendadak dari monitor Sophie. Detak jantungnya anjlok saat alarm ventilator meraung. Dr. Singh bergegas ke sisi tempat tidur Sophie memanggil obat-obatan darurat saat kondisinya memburuk dengan cepat. Dia sedang kritis, Singh memanggil, sudah memulai kompresi dada di kereta darurat. 45 menit berikutnya berlalu dalam kebingungan mimpi buruk upaya resusitasi. Robert mendapati dirinya tertekan ke dinding, sekali lagi, memegang kerah Dakota saat tim medis berjuang untuk memulai kembali jantung Sophie. Ketika mereka akhirnya mundur, ekspresi mereka suram. Dr. Patterson berbalik menghadap Robert. Waktu kematian, 7:42 malam,
katanya, membuat catatan di bagian Sophie dengan kepastian. Saya sangat menyesal, Tuan Taylor. Kami melakukan segala yang mungkin tetapi luka-lukanya terlalu parah. Robert menatap dengan tidak percaya, tidak dapat memproses kata-kata itu, saat Dr. Singh memeriksa pupil Sophie untuk terakhir kalinya dan diam-diam mengkonfirmasi pengumuman Patterson. Dakota, yang tetap tidak wajar sepanjang krisis, tiba-tiba mulai merengek, bukan pola peringatan yang Robert kenali, tetapi suara rendah dan sedih yang menghancurkan sesuatu yang esensial di dalam dirinya. Apakah Anda ingin waktu bersamanya? Seorang perawat bertanya dengan lembut, sudah mulai memutuskan peralatan pemantauan. Kami dapat melepas selang pernapasan dan membuatnya nyaman untuk Anda mengucapkan selamat tinggal. Robert mengangguk dengan mati rasa, menyaksikan saat mereka mengubah putrinya yang bersemangat dan tangguh menjadi bentuk diam di bawah selimut rumah sakit. Ketika mereka selesai, dia mendekati sisi tempat tidurnya. Dakota mengikuti diam-diam di tumitnya. Dia meraih tangan Sophie, masih hangat tetapi sangat tak bergerak, dan menyadari dengan kepastian yang menghancurkan bahwa hal yang tak terpikirkan telah terjadi. Terlepas dari setiap janji yang dia buat untuk melindunginya sejak kematian Jennifer, Sophie telah pergi. 3 hari kemudian, komunitas Rivercrest berkumpul di pemakaman Green Haven untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka kepada Sophie Taylor. Pagi Maret telah tiba mendung tetapi kering. Sinar matahari yang teredam menyaring awan yang cocok dengan suasana hati yang suram dari para pelayat yang berkumpul. Green Haven menempati lereng bukit yang lembut yang menghadap ke kota. Lahannya yang terawat dengan hati-hati dihiasi dengan pohon-pohon ek dewasa yang telah menyaksikan generasi kesedihan dan peringatan. Robert Taylor berdiri di samping peti mati putih putrinya, hampir tidak mengenali pria yang tercermin di permukaannya yang dipoles. 72 jam terakhir telah berlalu dalam kabut dokumen, panggilan telepon, dan pengaturan, semua dilakukan dengan presisi mekanis seseorang yang bergerak melalui mimpi buruk. Direktur rumah duka telah baik tetapi efisien, membimbing Robert melalui keputusan yang tidak boleh dibuat oleh orang tua. Peti mati terkecil dalam katalog mereka, pemilihan tempat pemakaman di dekat kuburan Jennifer, kata-kata untuk obituari, yang berusaha merangkum kehidupan yang belum selesai seorang anak berusia 6 tahun. Pendeta Williams dari gereja komunitas mendekati podium yang didirikan di samping lokasi pemakaman, Alkitabnya yang sudah usang terbuka di tangannya yang lapuk. Menteri lanjut usia telah membaptis Sophie saat masih bayi dan telah hadir secara stabil melalui pemakaman Jennifer 3 tahun sebelumnya sekarang. Dia mensurvei para pelayat yang berkumpul, hampir 200 orang kuat, banyak yang membawa boneka binatang kecil atau kincir angin berwarna-warni yang dicintai Sophie, dan memulai kebaktian dengan doa lembut untuk kenyamanan, teman, tetangga, keluarga. Pendeta Williams memulai suaranya yang membawa melintasi keheningan pertemuan. Kita berkumpul hari ini membawa beban yang terasa terlalu berat untuk dipikul, kehilangan seorang anak. Sophie Elizabeth Taylor mencerahkan komunitas kita selama 6 tahun singkat dengan keberaniannya, kebaikannya, dan semangatnya yang luar biasa. Saat pendeta melanjutkan, Robert tetap tidak bergerak, tetapi pandangannya tertuju pada peti mati putih kecil, dihiasi dengan semprotan bunga liar yang dikumpulkan dari jalur pendakian tempat mereka menemukan Dakota. Anjing itu tidak diizinkan menghadiri kebaktian. Direktur rumah duka dengan lembut tetapi tegas menjelaskan kebijakan mereka terhadap hewan di upacara di sisi kuburan. Dakota tetap berada di fasilitas K9 polisi di bawah perawatan petugas Lowy yang penuh perhatian. Anjing gembala itu dilaporkan menolak makanan sejak kematian Sophie. Pada saat ini, Pendeta Williams mengumumkan, ayah Sophie ingin berbagi beberapa kata kenangan. Robert pindah ke podium seperti seorang pria berjalan di bawah air, setiap langkah membutuhkan upaya sadar. Dia membuka kertas tempat dia berusaha menyaring esensi putrinya ke dalam kata-kata, lalu menyisihkannya tidak terpakai. Putriku, dia memulai suaranya hampir tidak terdengar sebelum mendapatkan kekuatan. Suka mengumpulkan batu, bukan yang berharga, hanya kerikil biasa yang menarik perhatiannya. Dia akan menemukan satu saat berjalan-jalan atau di taman bermain dan membawanya pulang. Bersikeras itu istimewa. Kamarnya memiliki toples yang penuh dengan harta karun ini, bebatuan yang sebagian besar dari kita akan lewati tanpa menyadarinya. Dia berhenti, menarik napas menenangkan. Setelah ibunya meninggal, Sophie mengatakan sesuatu kepada saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia berkata, "Ayah, orang-orang seperti batu-batuku. Mereka semua memiliki sesuatu yang istimewa. Tetapi terkadang Anda harus melihat dengan sangat hati-hati untuk melihatnya." Pada usia 6 tahun, dia memahami sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh banyak orang dewasa, bahwa nilai tidak selalu jelas, bahwa setiap orang pantas mendapatkan pandangan kedua. Di seluruh pemakaman, tangisan tenang terdengar saat Robert melanjutkan. Dia melihat sesuatu yang istimewa dalam Dakota ketika dia rusak dan ditinggalkan. Dia melihatnya pada teman-teman sekelasnya yang diabaikan orang lain. Dan dia melihatnya dalam diri saya,
Bahkan ketika kesedihan membuat saya menjadi bayangan dari ayah yang pantas dia dapatkan. Suaranya terancam pecah tetapi dia terus maju. Sophie berjuang melawan keterbatasan sejak dia lahir. Epilepsinya tidak pernah mendefinisikannya. Itu hanya bagian dari kisahnya, bukan seluruh buku. Dia menghadapi setiap tantangan dengan keberanian yang membuatku rendah hati. Setiap hari dunia lebih redup tanpa cahayanya, tetapi saya tahu dia ingin kita terus mencari sesuatu yang istimewa dalam diri orang lain, untuk terus mengumpulkan harta karun yang diabaikan itu yang membuat hidup bermakna. Saat Robert kembali ke tempatnya di samping peti mati, Nyonya Chin, tetangga favorit Sophie, yang telah mengajarinya melipat banga origami, mulai menyanyikan Amazing Grace. Suara sopran jernihnya membawa melintasi lereng bukit. Para pelayat yang berkumpul bergabung dalam menciptakan melodi yang tampaknya naik dan turun, dengan angin sepau-sepau yang lembut berdesir melalui pohon-pohon ek. Di dekat bagian belakang pertemuan, sebagian terhalang oleh batu peringatan besar, berdiri sosok soliter. Jack Morgan telah tiba saat kebaktian dimulai, menjaga jarak hormat dari pertemuan utama. Jaket kulitnya ditutup resleting terhadap hawa dingin Maret dan kacamata hitam menutupi matanya. Tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikan ketegangan yang kaku dalam posturnya. Saat dia menyaksikan proses itu, hanya sedikit dari para pelayat yang memperhatikan kehadirannya. Lebih sedikit lagi yang mengenalinya sebagai saudara ipar Jennifer Taylor, paman yang tidak pernah dikenal Sophie. Saat himne berakhir, Pendeta Williams mengundang para pelayat untuk menempatkan upeti kecil mereka, boneka binatang, kincir angin, dan kartu yang digambar tangan dari teman-teman sekelas Sophie dalam keranjang khusus yang akan tetap bersama keluarga. Prosesi khusyuk baru saja dimulai ketika keributan di dekat pintu masuk pemakaman mengganggu upacara. Petugas James Lowy bergegas menaiki jalan kerikil, tanpa sangat tertekan saat dia mendekati Robert. Mengikuti di belakangnya, berusaha keras melawan tali anjing polisi adalah Dakota. Intensitas terfokus anjing gembala Jerman itu terasa bahkan dari kejauhan. Ini bukan perilaku seekor anjing yang telah melanggar pelatihan pada ini, tetapi lebih merupakan anjing yang menanggapi imperatif di luar pemahaman manusia. Saya sangat menyesal, Lowy berbisik mendesak kepada Robert. Dia menerobos dua pintu yang diamankan di fasilitas itu. Ketika saya mencoba menahannya, Lowy memberi isyarat ke lengan baju yang robek dan apa yang tampak sebagai luka pertahanan kecil di lengannya. Dia belum pernah menunjukkan agresi sebelumnya. Saya pikir mungkin dia harus berada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Robert mengangguk membisu, terlalu lelah secara emosional untuk keberatan. Direktur rumah duka mendekat dengan ekspresi khawatir, bersiap untuk memberlakukan kebijakan tanpa hewan, tetapi sesuatu di wajah Robert yang hancur menghentikannya untuk campur tangan hanya untuk sesaat. Robert meminta dengan tenang, dia adalah pelindungnya. Dia pantas mengucapkan selamat tinggal juga. Dengan izin yang diberikan dengan enggan, Lowy dengan hati-hati melepaskan ketegangan pada tali Dakota. Anjing gembala itu berhenti, memindai para pelayat yang berkumpul sebelum pandangannya terkunci pada peti mati Sophie. Dengan langkah yang bertujuan, Dakota mendekati peti mati putih kecil itu, gerakannya disengaja dan terukur saat para pelayat berpisah untuk membuat jalan. Setelah mencapai peti mati, Dakota melakukan sesuatu yang tidak terduga. Alih-alih hanya mengendus atau mengitari peti mati, seperti yang diantisipasi Lori, anjing gembala itu mengangkat dirinya, meletakkan kaki depannya di tepi peti mati sebelum dengan anggun menarik tubuhnya ke atasnya. Di sana dia menetap seperti Sphinx. Matanya yang cerdas memindai wajah-wajah terkejut para pelayat sebelum berhenti pada Robert dengan intensitas yang tampaknya berkomunikasi melintasi penghalang spesies. Tuan, direktur rumah duka mulai bergerak maju dengan ketidaknyamanan yang jelas, saya khawatir kita tidak bisa mengizinkan. Tunggu, Robert menyela sesuatu dalam perilaku Dakota, menangkap perhatian penuhnya. Ini bukan kesedihan, seperti yang dia harapkan, rengekan sedih atau lingkaran gelisah yang ditunjukkan anjing itu di rumah sakit. Postur Dakota waspada, telinganya maju, tubuh tegang, dengan perhatian waspada yang sama yang dia tunjukkan saat memantau Sophie untuk aktivitas kejang. Dari posisinya di dekat bagian belakang pertemuan, Jack Morgan melepas kacamata hitamnya, matanya yang berpengalaman menyipit saat dia mengamati perilaku anjing gembala Jerman itu. 20 tahun sebagai petugas medis tempur telah mengajarinya untuk mengenali pola yang terlewatkan oleh orang lain, dan sesuatu tentang postur Dakota memicu memori profesional yang tidak dapat dia tempatkan segera. Dia tidak berduka, gumam Jack pada dirinya sendiri, menarik tatapan ingin tahu dari seorang pelayat terdekat. Itu adalah postur waspada. Direktur rumah duka tumbuh semakin tertekan, memberi isyarat agar petugas Lowy mengambil anjing itu. Tuan Taylor, tolong, ini sangat tidak teratur. Kita perlu melanjutkan kebaktian. Robert hampir tidak mendengarnya.
Terpaku oleh perilaku Dakota, anjing gembala itu mulai membuat suara merengek ritmis yang lembut, bukan ratapan sedih kesedihan, tetapi pola khas yang dikaitkan Robert dengan peringatan kejang Sophie. Dia memberitahu, Robert, berbisik, harapan yang mengerikan dan mustahil mulai terbentuk. Mengapa dia memberitahu jika kata-katanya terpotong saat Dakota tiba-tiba menggonggong tajam? Vokalisasi khusus yang dia gunakan hanya untuk kejang Sophie yang paling parah, yang berarti intervensi segera diperlukan. Suara itu bergema di seluruh pemakaman lereng bukit, mengejutkan sekawanan burung merpati berkabung dari pohon ek terdekat. Pindahkan hewan itu di bawah kendali, tuntut direktur rumah duka, ketenangan profesionalnya akhirnya retak. Ini sama sekali tidak pantas. Petugas Lowy bergerak maju untuk mengambil Dakota, tetapi anjing gembala itu menggeram rendah di tenggorokannya, sebuah peringatan yang menghentikan petugas K9 di jalurnya. Ini bukan perilaku seekor anjing yang telah melanggar pelatihan. Ini adalah perlawanan yang diperhitungkan dari seekor hewan yang yakin misinya sangat penting. Ada sesuatu yang salah, kata Lowy pelan kepada Robert, aku belum pernah melihatnya bertingkah seperti ini, bahkan selama pelatihan perlindungan yang paling intensif sekalipun. Di bagian belakang pertemuan, Jack Morgan bergerak maju, pikirannya akhirnya menghubungkan perilaku Dakota dengan ingatan dari dinas militernya. Selama penempatannya, ia telah bekerja bersama anjing pendeteksi medis yang dilatih untuk memberitahu perubahan fisiologis halus pada pasien, perubahan yang seringkali tidak dapat dirasakan oleh pengamat manusia. Anjing-anjing itu memberitahu, Jack memanggil, mendorong para pelayat yang terkejut. Seseorang perlu memeriksanya. Tuan, tolong kembali ke tempat Anda, setelah direktur rumah duka, memberi isyarat agar staf pemakaman turun tangan. Kita sedang berada di tengah-tengah sebuah kebaktian. Jack mengabaikannya, terus mendekat hingga berdiri di depan Robert, sangat dekat. Kemiripan keluarga itu tak salah lagi. Garis rahang yang sama tegarnya seperti yang dimiliki Jennifer, intensitas yang sama di matanya. Anda tidak mengenal saya, Jack memulai. Suaranya yang berat melembut dengan nada mendesak, tapi saya adalah seorang petugas medis tempur. Anjing itu menunjukkan perilaku peringatan yang sama seperti anjing pelacak medis kita. Dia tidak berduka, dia mencoba memberitahu kita sesuatu. Robert menatap orang asing itu, harapan putus asa berjuang dengan amarah melindungi. Putriku sudah tiada, katanya, setiap kata terasa menyakitkan. Para dokter sudah memastikannya. Apa yang kau sarankan? Dakota menggonggong lagi dengan lebih mendesak, matanya tidak pernah lepas dari wajah Robert. Saya menyarankan, jawab Jack dengan mantap, bahwa anjing dapat mendeteksi perubahan fisiologis yang tidak dapat kita rasakan. Di Afghanistan, kami memiliki seekor retriever yang dapat memberikan peringatan tentang perubahan pernapasan halus pada pasien yang mengalami koma ketika semua peralatan kami tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Direktur pemakaman melangkah di antara mereka. Kesabaran profesional, habis sudah. Tuan-tuan, saya harus bersikeras agar kita melanjutkan upacara. Ini bukan waktu atau tempat yang tepat untuk membuka peti mati. Jack menyela, suaranya terdengar di seluruh perkumpulan yang sekarang sunyi. Desahan kolektif terdengar dari para pelayat, diikuti oleh gumaman keterkejutan dan ketidaksetujuan. Pendeta Williams maju, ekspresinya khawatir, tetapi ramah. Tuan, saya mengerti kesedihan mengambil banyak bentuk, tetapi ini tidak pantas. Mari kita biarkan Sophie mendapatkan ketenangan istirahat yang damai. Jack menoleh ke Robert, mengabaikan semua orang. Saya tahu bagaimana kedengarannya, saya tahu apa yang dipikirkan semua orang. Tetapi anjing itu, dia menunjuk Dakota, yang masih mempertahankan posisi siaganya di atas peti mati, dilatih untuk mendeteksi hal-hal yang tidak bisa kita deteksi. Sesuatu memicu peringatannya, dan kita perlu tahu apa. Robert membeku, terjebak antara harapan yang mustahil dan ketakutan memperdalam traumanya dengan harapan palsu. Kata-kata Dr. Singh dari rumah sakit terngiang di benaknya tentang fungsi atonik dan respon subkortikal yang telah ditolak Peterson, tentang tidak terburu-buru mengambil kesimpulan pesimistis. Robert, petugas Lowy, berkata dengan tenang, saya belum pernah melihat Dakota memberikan peringatan palsu, tidak sekalipun selama pelatihannya. Apapun yang dia rasakan, itu nyata baginya. Direktur pemakaman melangkah maju, tampak sangat khawatir. Tuan Taylor, saya tidak dapat mengizinkan gangguan pada isi peti mati setelah disiapkan untuk pemakaman. Itu melanggar peraturan negara dan protokol profesional. Sesuatu mengeras dalam ekspresi Robert, ketegasan yang sama yang muncul ketika dokter menyarankan untuk menghentikan pilihan pengobatan untuk epilepsi Sophie bertahun-tahun sebelumnya. Itu putriku, katanya sederhana, dan jika ada sedikit pun kesempatan.
Dia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu, kemungkinan itu terlalu rapuh untuk diucapkan dengan keras. Sebuah suara baru memasuki percakapan, Dr. Amara Singh, yang terlambat datang ke upacara dan sekarang menerobos para pelayat yang bingung. Sebagai ahli neurologi konsultan dalam kasus Sophie, saya mendukung pemeriksaan kondisinya, dia menyatakan dengan otoritas profesional. Ada temuan anomali dalam tes terakhirnya yang memerlukan verifikasi. Direktur pemakaman melihat dari Robert ke Dr. Singh, ke Dakota, yang mempertahankan posisi siaganya dengan fokus yang tak tergoyahkan. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, protesnya lemah. Kalau begitu, panggil polisi, jawab Robert, percikan dari dirinya yang dulu kembali. Oh, tunggu, mereka sudah di sini. Dia menunjuk petugas Lowy dan petugas berseragam lainnya yang hadir untuk menghormati koneksi Dakota dengan unit K9 mereka. Kepala Wilson melangkah maju dari antara para petugas. Dalam keadaan ini, saya percaya kita memiliki alasan yang masuk akal untuk meminta evaluasi medis darurat, katanya secara formal. Saya akan bertanggung jawab penuh atas keputusan ini. Beberapa menit berikutnya berlalu dengan intensitas surrealis. Direktur pemakaman dengan enggan minggir saat petugas Lowy memanggil layanan medis darurat melalui radio. Jack Morgan dengan cepat menjelaskan latar belakang medis militernya kepada Dr. Singh, yang mendengarkan dengan minat profesional daripada penolakan. Dakota tetap berada di atas peti mati, perilaku siaganya terus berlanjut dengan urgensi yang tak berkurang. Ambulans terdekat 8 menit lagi, lapor Lowy. Tapi kita tidak bisa menunggu. Dia menoleh ke kepala Wilson. Tuan, dengan izin Anda, kita harus memeriksanya sekarang. Wilson mengangguk dengan muram. Lakukan dengan hati-hati, Lowy. Lowy dan petugas lain mendekati peti mati. Dakota menggeser posisinya untuk memberikan akses, sambil mempertahankan kontak fisik dengan tutup peti mati. Para petugas dengan lembut membuka kunci pengaman yang telah disiapkan untuk penutupan akhir setelah upacara. Saat tutupnya diangkat, keheningan kolektif menyelimuti perkumpulan itu. Sophie berbaring dengan tenang di atas kain satin putih, tanpa seolah-olah dia hanya tertidur mengenakan gaun biru favoritnya dengan sulaman kupu-kupu. Bagi mata yang tidak terlatih, tidak ada yang tampak salah, yang membuat peringatan anjing itu semakin membingungkan. Jack bergerak maju dengan efisiensi profesional, pelatihan medis bertahun-tahunnya mengesampingkan keadaan yang aneh itu. Dia menekan 2 jari dengan lembut ke leher Sophie. Ekspresinya berkonsentrasi selama beberapa detak jantung. Tidak ada yang berbicara, seluruh perkumpulan menahan napas bersama. Ketika Jack mendongak, wajahnya telah berubah. Saya mendeteksi denyut nadi, dia mengumumkan, suaranya mantap, meskipun klaimnya luar biasa. Lemah dan lambat, mungkin 10 atau 12 denyut per menit, tapi ada. Dr. Singh segera bergabung dengannya, mengonfirmasi temuannya dengan pemeriksaannya sendiri, sebelum dengan cepat memeriksa pupil Sophie dengan senter kecil dari tasnya. Respons pupil minimal, tapi ada, lapornya. Ini konsisten dengan keadaan katalepsi yang mendalam, bukan kematian. Robert terhuyung-huyung, diliputi oleh emosi yang terlalu kompleks untuk disebutkan namanya. Dia hidup, bisiknya, takut untuk mempercayainya. Tapi rumah sakit, surat keterangan kematian. Katalepsi sangat jarang tetapi terdokumentasi. Dr. Singh menjelaskan dengan cepat, sudah memulai langkah-langkah penunjang kehidupan dasar. Tanda-tanda vital dapat ditekan ke tingkat yang tidak terdeteksi oleh pemantauan rumah sakit standar tanpa tes khusus. Itu bisa disalahartikan sebagai kematian. Dakota telah melompat turun dari peti mati, memposisikan dirinya di sisi Sophie. Dengan perhatian yang terfokus yang dia tunjukkan selama kejangnya, perilaku gembala itu sekarang masuk akal. Dia tidak berduka, dia telah memberikan peringatan tentang tanda-tanda fisiologis halus yang terlewatkan oleh indera manusia dan peralatan medis standar. Di kejauhan, sirene mengumumkan ambulans yang mendekat. Kepala Wilson sudah berkoordinasi dengan pusat panggilan, menjelaskan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meminta transportasi helikopter segera ke Rumah Sakit Anak Memorial. Perkumpulan pemakaman telah berubah menjadi tempat kejadian medis darurat, para pelayat mundur untuk menciptakan ruang sambil tetap terpaku di tempat, tidak mau pergi sampai mereka tahu nasib Sophie. Sepanjang itu semua, Jack Morgan tetap berada di samping Sophie, memantau tanda-tanda vitalnya yang samar dengan ketenangan praktis seorang petugas medis tempur yang terbiasa dengan keadaan luar biasa. Ketika dia akhirnya menatap Robert, kemiripan keluarga itu tak salah lagi. Ketegasan yang sama, tetapi keengganan yang sama untuk menyerah pada kebijaksanaan konvensional ketika naluri menyarankan jalan lain. Kau saudara Jennifer, kata Robert pelan,
Pengakuan muncul melalui gejolak emosinya. Jack mengangguk sekali, fokusnya segera kembali ke Sophie. Kita punya waktu untuk itu nanti. Saat ini, putrimu membutuhkan perawatan medis lanjutan segera. Keadaan katalepsi kemungkinan telah melindungi otaknya dari kekurangan oksigen, tetapi kita perlu membawanya ke spesialis. Saat para medis tiba dan mulai memindahkan Sophie ke transportasi darurat, Dakota tetap waspada, menolak untuk meninggalkannya bahkan saat mereka memasukkannya ke dalam ambulans. Petugas Lowy tidak berusaha menahannya. Kali ini dia ikut dengannya. Robert bersikeras, dan tidak ada yang berdebat. Berdiri di lereng bukit saat ambulans berangkat, dengan lampu berkedip dan sirene meraung, para pelayat yang berkumpul tetap tak bergerak, mencoba memproses peristiwa luar biasa yang telah mereka saksikan. Pemakaman telah menjadi penyelamatan, kesedihan telah berubah menjadi harapan tentatif, dan pemahaman masyarakat tentang kematian itu sendiri telah ditantang secara mendalam. Pendeta Williams akhirnya memecah kesunyian yang terpana. Wajahnya yang keriput mencerminkan campuran keterkejutan dan keheranan. Astaga, selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat yang seperti ini, katanya pelan. Saya percaya kita baru saja menyaksikan sesuatu yang benar-benar luar biasa, bukan hanya anomali medis, tetapi bukti ikatan antara seorang anak dan pelindungnya. Mungkin, tambahnya sambil berpikir, kita harus mengubah perkumpulan ini dari pemakaman menjadi lingkaran doa untuk kesembuhan Sophie. Saat para pelayat mengatur kembali di sekitar tujuan baru ini, Jack Morgan didekati oleh Kepala Wilson, yang ekspresinya mencerminkan kekhawatiran profesional daripada penghakiman. Anda tahu ada surat perintah penangkapan atas nama Anda, kata Wilson pelan, menyatakan daripada bertanya, pelanggaran masa percobaan dari insiden Peterson. Jack mengangguk sekali, tanpa penyesalan dalam ekspresinya. Saya tahu, tapi saya tidak bisa menjauhi pemakaman keponakan saya. Wilson mempelajarinya sejenak sebelum menjawab. Yah, sepertinya saya salah meletakkan borgol saya hari ini, kebetulan yang aneh. Dan saya berharap pemrosesan dokumen penangkapan Anda mungkin memakan waktu yang sangat lama, mungkin cukup lama bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan keadaan pelanggaran Anda. Dia melirik ke arah ambulans yang berangkat. Anda harus pergi ke rumah sakit. Keluarga Anda membutuhkan Anda. Saat Wilson berjalan pergi, Jack berdiri tak bergerak di lereng bukit, menyaksikan ambulans menghilang di tikungan jalan. Setelah 15 tahun pengasingan diri dari keluarganya, setelah penjara dan penyesalan dan ketidakberdayaan, kesetiaan yang tak dapat dijelaskan dari seekor gembala Jerman telah menciptakan kemungkinan penebusan, bukan hanya untuk Sophie tetapi mungkin juga untuknya. Iring-iringan kendaraan darurat yang suram meliuk-liuk melalui jalan-jalan sempit Rivercrest, sirene menembus sore yang damai saat orang-orang kota berhenti untuk menatap ke dalam ambulans terdepan. Para medis bekerja dengan panik untuk menstabilkan tanda-tanda vital Sophie Taylor yang rapuh, sementara Robert berlutut di samping tempat tidur, satu tangan memegang jari-jari putrinya yang tak bergerak, yang lain bertumpu di kepala Dakota. Gembala Jerman itu tetap tidak wajar, mata tertuju pada wajah Sophie dengan kewaspadaan yang tak tergoyahkan. Tekanan darahnya turun lagi, seorang paramedis memanggil rekannya. Saturasi oksigen pada 83%. Robert menyaksikan tanpa daya saat mereka menyesuaikan peralatan dan memberikan obat-obatan, terminologi medis menghampirinya dalam gelombang yang tak dapat dipahami. Dr. Singh, yang telah menemani mereka dari pemakaman, memantau respons pupil Sophie dengan fokus klinis. Kondisinya memburuk, Dr. Singh menjelaskan dengan tenang kepada Robert. Keadaan katalepsi mungkin awalnya mempertahankan fungsi otak, tetapi dia telah tanpa dukungan medis yang tepat selama hampir 3 hari. Kita perlu membawanya ke perawatan lanjutan segera. Radio ambulans berderak dengan pembaruan. Helikopter darurat ditunda karena masalah mekanis, dan transportasi udara cadangan minimal 20 menit lagi. Sophie tidak punya 20 menit. Rumah Sakit Anak Memorial mengirimkan tim transportasi khusus mereka, suara petugas panggilan mengumumkan melalui statis, tetapi perkiraan kedatangan adalah 35 menit. Ekspresi Dr. Singh menegang. Dia membutuhkan penunjang kehidupan komprehensif sekarang. Rumah Sakit Umum Rivercrest adalah satu-satunya pilihan langsung kita. Cengkeraman Robert pada bulu Dakota mengencang tanpa sadar. Jangan di sana, katanya dengan suara serak, jangan dengan Peterson. Dia yang menyatakan dia meninggal tanpa pengujian yang tepat. Tuan Taylor, Dr. Singh menjawab dengan lembut, saya memahami kekhawatiran Anda, tetapi kondisi putri Anda kritis. Rivercrest memiliki peralatan yang kita butuhkan untuk menstabilkannya untuk transportasi. Kita tidak punya waktu untuk alternatif. Ambulans berbelok tajam ke Hospital Drive, suara sirene terputus saat mereka mendekati pintu masuk darurat tempat tim medis sudah menunggu.
diberitahu melalui radio tentang situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara mereka berdiri Dr. Peterson, rambut peraknya berkilauan di bawah lampu teluk ambulans. Ekspresinya, topeng kekhawatiran profesional yang disusun dengan hati-hati. Saat pintu terbuka dan tempat tidur ditarik keluar, Peterson melangkah maju, mengambil alih komando dengan otoritas yang terlatih. Bawa dia ke trauma 1, dia mengarahkan tim. Saya ingin pemantauan jantung penuh, nampan intubasi siap, dan ventilator disiapkan. Dr. Singh, saya perlu pengarahan lengkap tentang penilaian lapangan Anda. Robert keluar dari ambulans, Dakota mengikuti di belakangnya, perilaku gembala telah berubah, geraman rendah bergema di dadanya saat Peterson mendekat. Sebelum ada yang bisa campur tangan, Jack Morgan muncul, setelah mengikuti ambulans dengan sepeda motornya. Saya sarankan Anda mundur dari kasus ini, Peterson, kata Jack, suaranya membawa tepi kemarahan yang nyaris terkendali. Anda telah membuat satu kesalahan besar dengan anak ini. Tatapan Peterson melirik meremehkan ke arah Jack sebelum kembali ke tim medis, memindahkan Sophie melalui pintu otomatis. Keamanan, tolong singkirkan individu ini dari area perawatan dan keluarkan anjing itu dari departemen darurat saya segera. Dua petugas keamanan bergerak maju dengan ragu-ragu, jelas mengenali sosok dan reputasi Jack yang mengesankan. Sebelum situasi dapat meningkat, kepala Wilson tiba, lencana di tangan. Dr. Peterson, kata Wilson dengan tenang, mengingat keadaan yang luar biasa, saya meminta agar Dr. Singh mempertahankan tanggung jawab utama atas perawatan Sophie Taylor, dengan konsultasi dari spesialis anak dari Rumah Sakit Anak Memorial. Ekspresi Peterson mengeras. Ini departemen darurat saya. Kepala Wilson, saya menghargai kekhawatiran Anda, tetapi keputusan medis tetap berada di bawah otoritas dokter, bukan penegak hukum. Sebenarnya, menyela suara baru. Dalam kasus potensi kelalaian medis, pengawasan administratif dapat menetapkan protokol perawatan alternatif. Semua kepala menoleh untuk melihat Dr. Eleanor Winters, kepala kedokteran Rumah Sakit Umum Rivercrest, melangkah maju dengan sengaja melalui pintu otomatis. Di usia akhir 60-an, dengan rambut abu-abu baja dan kacamata berbingkai kawat, Winters membawa kewibawaan 4 dekade di bidang kedokteran. Dr. Peterson, dia melanjutkan dengan tajam, tolong berikan Dr. Singh semua sumber daya yang diperlukan. Kemudian laporkan ke kantor saya segera. Dr. Singh akan berkoordinasi dengan tim Rumah Sakit Anak Memorial sampai kedatangan mereka. Wajah Peterson memerah karena amarah yang nyaris tidak tertahankan. Dengan segala hormat, Dr. Winters, saya telah mengelola departemen ini selama 15 tahun. Situasi ini didorong oleh reaksi emosional daripada bukti medis. Buktinya, Winters menjawab dengan dingin, saat ini sedang dilarikan ke trauma 1 dengan tanda-tanda vital yang bertentangan dengan sertifikat kematian yang Anda tanda tangani. Saya percaya itu menjamin tinjauan administratif minimal. Dia menoleh ke Robert. Tuan Taylor, silakan lanjutkan ke ruang tunggu keluarga. Dr. Singh akan memberikan pembaruan saat tersedia. Saat Peterson pergi dengan marah dan tim medis menghilang bersama Sophie ke area perawatan, Robert mendapati dirinya dibimbing ke ruang tunggu pribadi kecil yang berdekatan dengan departemen darurat. Dakota tetap menempel di kakinya, perilaku gembala akhirnya mereda saat Sophie menerima perhatian medis yang tepat. Jack Morgan ragu-ragu di ambang pintu ruang tunggu, jelas tidak yakin akan tempatnya dalam krisis keluarga ini. Robert mendongak, benar-benar melihat saudara iparnya untuk pertama kalinya. Kamu harus tinggal, katanya sederhana. Jack mengangguk sekali, duduk di sisi berlawanan dari ruangan kecil itu, tangan-tangannya yang keriput terjalin di antara lututnya. Keheningan di antara mereka meregang, dipenuhi dengan sejarah yang tak terucapkan dan kekhawatiran bersama untuk Sophie. Jennifer mencoba menemukanmu, Robert akhirnya berkata, setelah Sophie lahir. Dia ingin kau bertemu dengan keponakanmu. Tatapan Jack tetap tertuju pada lantai. Saya tidak dalam kondisi untuk bertemu siapapun saat itu, terutama bayi. Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ketika saya kembali dari penempatan terakhir saya tidak baik-baik saja. Tidak bisa tidur, tidak bisa berhenti melihat hal-hal. Vea mendiagnosis PTSD, meresepkan pil yang membuat segalanya menjadi lebih buruk. Jennifer pantas mendapatkan yang lebih baik daripada melihat saudaranya menghancurkan diri sendiri. Robert menyerap ini, menghubungkan potongan-potongan teka-teki sejarah keluarga. Jennifer telah berbagi dalam fragmen selama bertahun-tahun. Insiden dengan Peterson. Itu bukan hanya kebetulan. Tidak, rahang Jack menegang. Saya berada di klinik rawat jalan Vea ketika seorang wanita bergegas masuk dengan putranya,
mungkin berusia 5 tahun, demam tinggi, kesulitan bernapas. Peterson bertugas di bagian penerimaan darurat hari itu. Dia menolak mereka, mengatakan mereka perlu pergi ke fasilitas daerah di seberang kota karena asuransi mereka tidak akan menanggung perawatan di Rivercrest. Saya mencoba campur tangan, menjelaskan anak itu membutuhkan perawatan segera. Peterson menyuruh petugas keamanan mengeluarkan saya dari gedung. Dia berhenti, rasa malu terlihat dalam ekspresinya. Saya mengikutinya ke tempat parkir, kehilangan kendali. Pada saat mereka menarik saya darinya, saya telah mematahkan hidung dan 2 tulang rusuknya. Anak itu berakhir dengan kerusakan paru-paru permanen akibat penundaan pengobatan pneumonia bakteri. Sebelum Robert dapat menjawab, pintu ruang tunggu terbuka untuk menerima Dr. Singh. Ekspresinya serius saat dia duduk di seberang mereka. Kondisi Sophie kritis tetapi stabil, dia menjelaskan. Kami telah memulai penunjang kehidupan komprehensif dan tindakan korektif untuk ketidakseimbangan metabolisme akibat katalepsi yang berkepanjangan. Tim transportasi anak khusus dari Rumah Sakit Anak Memorial akan tiba dalam 15 menit untuk melanjutkan perawatannya selama transfer. Apakah dia akan sembuh? Robert menanyakan pertanyaan itu hampir tidak terdengar. Komposisi profesional Dr. Singh melembut dengan belas kasih. Tuan Taylor, saya harus sepenuhnya jujur kepada Anda. Sementara otak Sophie sebagian terlindungi oleh keadaan katalepsi, dia telah mengalami kerusakan signifikan akibat kekurangan oksigen. Sejauh mana tidak akan sepenuhnya jelas sampai penilaian neurologis komprehensif di Rumah Sakit Anak Memorial, tetapi Anda harus mempersiapkan kemungkinan gangguan parah. Kata-kata itu menghantam Robert dengan kekuatan fisik. Setelah keajaiban menemukan Sophie hidup, setelah derasnya harapan putus asa, kenyataan menimpa dengan beban yang menghancurkan. Putrinya mungkin selamat, tetapi sebagai bayangan dari anak yang bersemangat seperti dulu. Apa artinya itu tepatnya? Dia berhasil bertanya. Itu berarti, Dr. Singh menjelaskan dengan lembut, bahwa sementara fungsi kehidupan dasarnya mungkin dipertahankan, fungsi kognitif yang lebih tinggi, ucapan, gerakan, memori, pembelajaran, mungkin sangat terganggu. Beberapa pasien dalam situasi serupa membutuhkan perawatan suportif seumur hidup. Dakota merengek pelan, merasakan kesusahan Robert. Gembala itu menekan lebih dekat, menawarkan kenyamanan tanpa kata-kata seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya. Ada juga pertanyaan hukum dan etika yang signifikan yang timbul dari situasi ini, Dr. Singh melanjutkan dengan hati-hati. Surat keterangan kematian yang salah, keputusan yang mengarah pada pengaturan pemakaman prematur. Ini merupakan penyimpangan besar dari protokol medis standar. Ekspresi Jack menggelap. Kelalaian, maksudmu, atau lebih buruk? Dr. Singh tidak mengonfirmasi atau menyangkal karakterisasi ini. Administrasi rumah sakit sudah memulai tinjauan komprehensif. Sementara itu, prioritas kami tetaplah perawatan Sophie dan transfer yang berhasil ke Rumah Sakit Anak Memorial. Seolah-olah dipanggil oleh kata-katanya, pintu terbuka lagi untuk menerima seorang perawat. Tim transportasi anak telah tiba, mereka sedang bersiap untuk transfer segera. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hiruk-pikuk aktivitas. Sophie dipindahkan ke tempat tidur transportasi khusus yang dilengkapi dengan sistem pemantauan komprehensif. Tim Rumah Sakit Anak Memorial berunding dengan Dr. Singh tentang dosis obat dan pengaturan ventilator. Dokumen diselesaikan untuk transfer perawatan darurat. Sepanjang kekacauan yang terkendali, Dakota tetap menjadi kehadiran yang stabil di samping Robert, kadang-kadang melirik ke arah ruang perawatan tempat Sophie berbaring. Ketika saatnya tiba untuk memindahkan Sophie ke helikopter yang menunggu, Robert mendapati dirinya dijelaskan protokol oleh seorang perawat transportasi yang penuh kasih tetapi tegas. Saya khawatir hewan tidak dapat menemani pasien selama transportasi udara, dia menjelaskan, menunjuk Dakota. Itu adalah protokol keselamatan yang ketat. Robert melihat ke bawah pada gembala yang telah menyelamatkan nyawa putrinya, yang telah mengenali apa yang peralatan medis canggih dan dokter berpengalaman telah lewatkan. Pikiran untuk memisahkan mereka tampak pada dasarnya salah. Dia adalah petugas K9 terlatih dan anjing peringatan medis, Robert berpendapat, sebuah tepi putus asa dalam suaranya. Dia mendeteksi kondisinya ketika semua orang gagal. Saya mengerti, Tuan Taylor, jawab perawat itu dengan simpati yang tulus, tetapi protokol helikopter tidak mengizinkan pengecualian, bahkan untuk hewan peliharaan. Ruang kabin sangat terbatas dan setiap pon mempengaruhi dinamika penerbangan. Kepala Wilson, yang telah berkoordinasi dengan keamanan rumah sakit sepanjang krisis, melangkah maju. Saya dapat mengatur pengawalan polisi untuk Anda dan Dakota ke Rumah Sakit Anak Memorial. Anda akan kurang dari 30 menit di belakang helikopter. Saat tim medis bersiap untuk menggerakkan Sophie menuju helipad,
Dakota tiba-tiba menegang terhadap cengkeraman Robert pada kerahnya, merengek mendesak. Suara itu familiar, pola peringatan khusus yang mendahului kejang Sophie yang paling parah. Tunggu, Robert memanggil, menyebabkan tim medis berhenti. Dakota memberikan peringatan. Sesuatu salah. Dr. Singh segera kembali ke sisi Sophie, memeriksa monitor dan tanda-tanda vital. Saturasi oksigennya menurun, dia mengumumkan urgensi menggantikan sikap tenangnya. Kita perlu menyesuaikan pengaturan ventilator sebelum transportasi. Tim anak khusus bergerak dengan kekurangan yang terlatih, melakukan penyesuaian cepat pada peralatan dan memberikan obat-obatan melalui jalur IV Sophie. Sepanjang intervensi mereka, Dakota mempertahankan posisi siaganya, hanya rileks ketika monitor menunjukkan peningkatan kondisi Sophie. Anjingmu baru saja mencegah potensi krisis selama transportasi, dokter Rumah Sakit Anak Memorial mengakui, rasa hormat yang tulus dalam suaranya. Itu luar biasa. Saat mereka bersiap sekali lagi untuk memindahkan Sophie, kenyataan yang menghancurkan dari situasi itu menetap pada Robert seperti beban fisik. Putrinya telah salah dinyatakan meninggal. Dia telah dipersiapkan untuk pemakaman saat masih hidup. Dan sekarang, bahkan jika dia selamat, dia menghadapi potensi cacat seumur hidup karena kelalaian medis. Keajaiban menemukannya hidup sekarang memberi jalan kepada tragedi dari apa yang telah hilang, apa yang mungkin telah dicegah dengan perawatan yang tepat. Saat tim transportasi menggerakkan Sophie menuju helikopter yang menunggu, Robert merasakan tangan Jack di bahunya, pengakuan diam-diam atas kesedihan bersama dan jalan panjang yang pasti di depan. Unit perawatan intensif anak di Rumah Sakit Anak Memorial beroperasi dengan efisiensi yang tenang yang mengkhianati sifat kritis pekerjaannya. 3 hari telah berlalu sejak penyelamatan dramatis dan transfer darurat Sophie. Robert Taylor hampir tidak meninggalkan sisi putrinya, tidur di kursi malas yang tidak nyaman yang disediakan untuk orang tua, hanya makan ketika staf perawat yang penyayang bersikeras. Dakota telah diberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke rumah sakit melalui pengecualian yang diatur secara khusus. Administrasi rumah sakit mengakui baik perannya dalam menyelamatkan nyawa Sophie maupun kemampuannya yang berkelanjutan untuk memberikan peringatan tentang perubahan halus dalam kondisinya sebelum peralatan pemantauan mendeteksi masalah. Dr. Eliza Montgomery, Direktur Departemen Neurologi Anak dan spesialis yang awalnya mereka cari sebelum krisis Sophie, telah mengambil alih pribadi kasusnya. Di usia awal 50-an, dengan rambut yang beruban sebelum waktunya dan mata yang ramah di balik kacamata bergaya, Montgomery memproyeksikan kombinasi langka antara kecemerlangan klinis dan belas kasih yang tulus yang menjadi ciri khas dokter yang benar-benar luar biasa. Tuan Taylor, dia memulai, menetap di kursi di samping Robert selama putaran paginya. Saya ingin membahas hasil penilaian komprehensif Sophie dengan Anda. Kami telah menyelesaikan pengujian neurologis yang ekstensif, termasuk pemantauan EG khusus dan evaluasi respons fungsional. Robert menegakkan tubuh, mempersiapkan diri untuk apa yang dia asumsikan akan menjadi konfirmasi dari skenario terburuk yang telah diuraikan Dr. Singh. Jack Morgan, yang telah menjadi perlengkapan di ruang tunggu meskipun kecanggungan situasinya dengan penegak hukum, berdiri di ambang pintu atas permintaan Robert. Kondisi Sophie sangat tidak biasa. Dr. Montgomery melanjutkan, membuka berkas tebal berisi hasil tes. Keadaan katalepsi yang dialaminya sangat jarang terjadi, terutama pada anak-anak. Setelah meninjau riwayat medisnya, saya yakin ini mungkin berhubungan dengan kondisi epilepsinya yang mendasar, bukan semata-mata akibat kejang yang berkepanjangan, seperti yang diasumsikan sebelumnya. Dia membalik beberapa halaman data teknis sebelum melanjutkan. Yang paling luar biasa adalah pola aktivitas neurologis yang kami amati. Sementara wilayah tertentu menunjukkan gangguan signifikan akibat kekurangan oksigen, yang lain menunjukkan pelestarian fungsi yang luar biasa. Khususnya, area yang bertanggung jawab atas kesadaran dasar, pemrosesan sensorik, dan pengenalan emosional tampak sebagian besar utuh. Robert mencondongkan tubuh ke depan, takut untuk berharap. Apa sebenarnya artinya itu bagi pemulihannya? Artinya, Montgomery menjawab dengan hati-hati, prognosis Sophie jauh lebih baik daripada yang diperkirakan semula. Kami sudah melihat indikasi kesadaran, respons halus terhadap suara-suara yang familiar, terutama suara Anda, dan, yang menarik, reaksi terhadap kehadiran Dakota. Meskipun dia belum mendapatkan kembali kesadaran dalam arti konvensional, ini adalah tanda-tanda yang menjanjikan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Robert merasakan sesuatu selain rasa takut dan sedih, jadi dia mungkin bangun, menjadi dirinya sendiri lagi. Ekspresi Dr. Montgomery tetap terukur secara profesional. Pemulihan dari jenis kejadian neurologis ini tidak pernah mudah, Tuan Taylor. Sophie kemungkinan akan menghadapi tantangan signifikan, kemungkinan defisit motorik, kesulitan berbicara dalam masalah kognitif yang memerlukan rehabilitasi ekstensif.
Tetapi ya, saya yakin dia memiliki potensi untuk pemulihan yang berarti, terutama mengingat usianya dan neuroplastisitas yang luar biasa dari otak yang sedang berkembang. Saat dokter terus menjelaskan pilihan rehabilitasi dan langkah selanjutnya, Jack Morgan mengubah posisinya di ambang pintu. Perhatiannya tertangkap oleh gerakan di koridor. Melalui jendela kecil di pintu, dia mengamati seorang pria berjas berbicara dengan seorang administrator rumah sakit, sesekali melirik ke arah kamar Sophie. Sesuatu dalam sikap pria itu, kesungguhan yang dipraktikkan. Portofolio kulit, dicengkeram seperti perisai, memicu kelelahan naluriah Jack. Permisi. Dia menyela dengan sopan, berbicara kepada Dr. Montgomery. Ada seseorang di lorong yang tampaknya tertarik dengan masalah keamanan rumah sakit kamar ini mungkin. Montgomery melirik ke arah pintu, ekspresinya sedikit mengeras. Itu bukan keamanan. Itu Gerald Whitman, penasihat hukum rumah sakit. Dia mengembalikan perhatiannya kepada Robert. Tuan Taylor, saya harus memberitahu Anda bahwa Refresh General telah melakukan kontak dengan administrasi kami mengenai kasus Sophie. Mereka telah meminta akses ketemuan diagnostik dan catatan perawatan kami. Harapan sesaat Robert berubah menjadi kemarahan. Mereka khawatir tentang tanggung jawab, tentang menutupi kesalahan Peterson. Secara hukum, mereka berhak meminta informasi yang relevan dengan pasien yang dipindahkan dari fasilitas mereka. Montgomery menjelaskan dengan hati-hati. Namun, sebagai ayah dan wali hukum Sophie, Anda memiliki kendali signifikan atas informasi apa yang dibagikan dan bagaimana itu digunakan. Sebelum Robert dapat menjawab, ponselnya bergetar dengan panggilan masuk dari nomor lokal yang tidak dikenal. Dia permisi untuk menjawab di koridor, melewati penasihat hukum yang melayang dengan anggukan tirai. Tuan Taylor, ini Amanda Reeves dari Rivercrest Chronicle. Sebuah suara wanita yang cepat mengumumkan, saya menelepon mengenai situasi putri Anda. Kami telah menerima informasi tentang potensi kelalaian medis di Refresh General dan saya berharap Anda dapat berkomentar. Bagaimana Anda mendapatkan nomor ini? Robert menyela. Keterkejutan memberi jalan kepada kemarahan defensif. Dan bagaimana Anda tahu tentang situasi putri saya? Kami memiliki sumber di dalam sistem rumah sakit. Reeves menjawab, profesional, tetapi tidak tanpa simpati. Tuan Taylor, cerita ini akan pecah dengan atau tanpa masukan Anda. Dr. Peterson telah terlibat dalam kontroversi serupa sebelumnya dan penelitian kami menunjukkan pola perawatan yang lalai, terutama yang melibatkan pasien dengan kondisi kompleks atau komplikasi asuransi. Robert mengakhiri panggilan tanpa menjawab, pikirannya berpacu. Kembali ke kamar Sophie, dia menemukan Jack dan Dr. Montgomery dalam percakapan yang tenang. Ekspresi mereka serius. Pengacara rumah sakit ingin berbicara dengan Anda, Jack menjelaskan. Saya menyarankan agar dia membuat janji melalui saluran yang tepat daripada mengintai di lorong. Dr. Montgomery menutup berkas Sophie dengan hati-hati. Tuan Taylor, saya harus memberitahu Anda bahwa kami telah menerima pertanyaan dari beberapa outlet berita mengenai kasus Sophie. Kerahasiaan pasien mencegah kami membagikan informasi apapun tanpa persetujuan eksplisit Anda, tetapi Anda harus bersiap untuk potensi perhatian media. Saat berita menyebar, itu sudah menyebar. Robert menegaskan, menceritakan panggilan dari reporter The Chronicle. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang akan membocorkan informasi medis rahasia? Ekspresi Jack menjadi gelap dengan pengertian. Seseorang dengan agenda, seseorang yang tahu sejarah Peterson dan ingin itu terungkap. Seolah dipanggil oleh percakapan itu, seorang administrator rumah sakit muncul di pintu, ekspresinya meminta maaf. Dr. Montgomery, ada situasi mendesak yang memerlukan perhatian Anda. Di ruang konferensi, perwakilan umum Sungai bersikeras untuk segera bertemu dengan tim hukum mereka. Montgomery rose, dengan keengganan yang jelas. Tuan Taylor, saya akan kembali sesegera mungkin. Sementara itu, harap batasi pengunjung hanya untuk keluarga. Saya telah menginstruksikan staf perawat untuk mengarahkan ulang setiap orang yang tidak berwenang, terutama mereka yang mengidentifikasi diri sebagai jurnalis. Setelah dia pergi, Robert kembali duduk di kursi di samping tempat tidur Sophie yang diliputi oleh komplikasi baru ini. Dakota, yang sedang beristirahat di sudut ruangan, mendekat untuk menyandarkan kepalanya di lutut Robert sebagai isyarat dukungan diam. Ini menjadi sirkus. Robert berkata dengan tenang kepada Jack. Sophie membutuhkan kedamaian dan stabilitas untuk pemulihan, bukan ketegangan media dalam pertempuran hukum. Jack tetap diam sejenak, wajahnya yang lapuk, bermasalah. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui.
Akhirnya dia mengatakan sesuatu tentang Peterson dan mengapa situasi ini mungkin meningkat begitu cepat. Dia bergerak untuk menutup pintu sepenuhnya sebelum melanjutkan. Setelah saya ditangkap karena menyerang Peterson, ada seorang perawat, Caroline Mills, yang menghubungi pembela umum saya. Dia ingin bersaksi bahwa Peterson memiliki riwayat memberikan perawatan di bawah standar kepada pasien tertentu, terutama mereka yang memiliki kondisi kompleks atau asuransi terbatas. Dia memiliki dokumentasi, laporan insiden. Dia telah mengajukan hasil pasien yang dipertanyakan. Robert menegakkan tubuh, sangat memperhatikan. Sekarang apa yang terjadi? Tidak ada. 2 hari sebelum sidang, dia menarik tawaran untuk bersaksi, mengambil posisi baru di rumah sakit di Oregon. Pembela saya mencoba untuk memanggilnya, tetapi saat itu tanggal persidangan dimajukan dan semuanya terjadi terlalu cepat. Ekspresi Jack mengeras dengan amarah lama. Saya selalu mencurigai Peterson atau administrasi rumah sakit telah menekan dia untuk pergi. Anda pikir seseorang di Sungai tahu tentang sejarah ini, bahwa mereka membocorkan informasi untuk memaksa masalah itu terbuka? Jack mengangguk perlahan. Rumah sakit memiliki administrasi baru sejak saat itu. Mungkin seseorang menemukan laporan lama Mills. Mungkin Peterson telah membuat kesalahan lain yang ditutupi. Apapun alasannya, kasus Sophie telah menjadi katalis untuk sesuatu yang lebih besar. Percakapan mereka terganggu oleh ketukan lembut di pintu. Seorang perawat muda masuk, memeriksa tanda-tanda vital Sophie dengan defisiensi yang dipraktikkan. Sebelum beralih ke Robert, Dr. Montgomery meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia tertunda dalam pertemuan administratif tetapi akan kembali sesegera mungkin. Juga, tambahnya, dengan ragu-ragu, ada seorang petugas polisi di ruang tunggu yang meminta untuk berbicara dengan Tuan Morgan. Dia mengatakan itu mengenai pelanggaran pembebasan bersyarat. Ekspresi Jack tetap tanpa ekspresi, meskipun bahunya menegang terlihat. Saya harus menangani ini, katanya kepada Robert, sudah menduganya sejak pemakaman. Sebelum kedua pria itu dapat menanggapi lebih lanjut. Dakota tiba-tiba mengangkat kepalanya dari lutut Robert, tetapi perhatiannya beralih ke Sophie dengan intensitas terfokus yang telah mereka kenali. Sebagai peringatan, gembala itu pindah ke sisi tempat tidur, merengek pelan dalam pola yang mendahului kejang Sophie. Dapatkan, Dr. Montgomery. Robert menginstruksikan perawat dengan mendesak. Dakota memperingatkan ada sesuatu yang berubah. Perawat bergerak cepat ke pintu tetapi ragu-ragu mendengar suara tiba-tiba dari tempat tidur, erangan lembut yang nyaris tidak terdengar di atas dengungan mekanis peralatan pemantau. Robert berbalik dan menemukan kelopak mata Sophie bergetar, jari-jarinya berkedut di spray rumah sakit yang lebar. Sophie, bisiknya, takut untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Sayang, bisakah kamu mendengarku? Matanya terbuka, sebagian tidak fokus pada awalnya, kemudian secara bertahap tertuju pada wajahnya. Pengakuan berkedip di wajahnya. Tidak sepenuhnya sadar, tetapi tidak dapat disangkal hadir. Bibirnya bergerak, membentuk apa yang tampak seperti nama Dakota, meskipun tidak ada suara yang keluar. Ruangan itu meledak menjadi aktivitas saat perawat meminta bantuan dan Dakota melanjutkan perilaku peringatannya, sekarang diselingi dengan gerakan yang bersemangat. Jack mundur untuk memberi ruang bagi tim medis yang bergegas masuk masalah hukumnya sendiri. Untuk sesaat dilupakan dalam menghadapi terobosan ini, Dr. Montgomery tiba beberapa menit kemudian. Sedikit terengah-engah dari kembalinya yang tergesa-gesa, dia melakukan penilaian neurologis yang cepat, berbicara dengan lembut kepada Sophie sambil menguji respons dan refleks dasar. Ketika dia akhirnya mundur, ketenangannya yang profesional tidak bisa cukup menutupi keheranannya yang tulus. Ini adalah kemajuan yang luar biasa, katanya kepada Robert. Sophie menunjukkan respons yang bertujuan dan pengakuan yang jelas. Meskipun dia tidak sepenuhnya sadar dalam arti konvensional, dia jauh lebih responsif daripada yang ditunjukkan oleh penilaian awal kami pada tahap ini. Apa yang berubah? Robert bertanya, masih memegang tangan Sophie, yang sekarang melingkari jarinya dengan lemah. Mengapa? Sekarang Montgomery melirik Dakota, yang telah menetap dalam postur yang waspada tetapi lebih tenang di samping tempat tidur. Saya tidak bisa menjelaskannya secara medis. Proses pemulihan otak tidak sepenuhnya dapat diprediksi, terutama dalam kasus-kasus yang tidak biasa seperti Sophie. Tetapi saya telah belajar selama karir saya untuk tidak mengabaikan faktor-faktor di luar pemahaman ilmiah kita saat ini, termasuk dampak mendalam dari koneksi emosional dan pengenalan sensorik. Saat tim medis melanjutkan penilaian mereka, Jack diam-diam melangkah ke koridor untuk menghadapi situasi hukumnya. Dia menemukan petugas Miller, seorang anggota junior dari Departemen Kepolisian Riverest, tampak sangat nyaman dengan tugasnya. Kepala Wilson mengirimi saya.
Miller menjelaskan dengan suara rendah, dia ingin Anda tahu bahwa Hakim Gardner telah meninjau kasus Anda. Mengingat keadaan yang tidak biasa, dia telah memerintahkan penangguhan sementara pada surat perintah pelanggaran pembebasan bersyarat sambil menunggu peninjauan bukti baru mengenai intervensi Anda di pemakaman. Ekspresi Jack tidak mengungkapkan apa-apa, meskipun ketegangan terlihat mengalir dari posturnya. Bukti video dari berbagai sumber yang menunjukkan tindakan medis Anda yang tepat yang menyelamatkan nyawa seorang anak. Miller menjawab dengan sedikit senyum. Kepala mengatakan untuk memberitahu Anda bahwa roda hukum berputar perlahan tetapi kadang-kadang ke arah yang benar. Saat Miller pergi, Jack kembali dan menemukan ruangan itu telah berubah. Ketegangan administratif dan masalah hukum telah untuk sementara waktu dibayangi oleh keajaiban sederhana dan mendalam dari kesadaran Sophie yang muncul. Robert duduk di samping tempat tidur, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Saat dia berbicara dengan lembut kepada putrinya, menceritakan kepahlawanan Dakota di pemakaman. Dia tahu Sophie. Robert berbisik, suaranya tercekat oleh emosi ketika semua orang mengira kamu sudah pergi. Dakota tahu kamu masih di sini. Dia tidak akan meninggalkanmu. Jari-jari Sophie berkedut sebagai tanggapan, tatapannya beralih perlahan dari ayahnya ke gembala Jerman, mengawasinya dengan fokus yang intens. Bibirnya bergerak lagi dan meskipun tidak ada suara yang keluar, bentuknya tidak salah lagi, anak baik. Pada saat itu, ketika staf medis mendokumentasikan tanda-tanda vital dan respons neurologis, ketika pertanyaan hukum menjulang tanpa jawaban di kantor administrasi M, ketika perwakilan media berkumpul di lobi rumah sakit mencari konfirmasi rumor luar biasa, satu kebenaran menjadi jernih dalam kejelasan. Ikatan antara anak ini dan pelindung kaninnya telah melampaui pemahaman medis, protokol kelembagaan dan bahkan batas yang dianggap antara hidup dan mati itu sendiri. Musim berganti saat pemulihan Sophie Taylor berlangsung. Bunga musim semi memberi jalan ke panas musim panas, kemudian warna-warna kaya musim gugur di kaki bukit Appalachian. Perjalanan itu tidak cepat atau mudah, ditandai dengan kemunduran dan terobosan yang menguji ketahanan semua orang yang terlibat. Sepanjang itu, Dakota tetap hadir secara konstan, kemampuan peringatannya menjadi bagian integral dari protokol perawatan medis Sophie, 6 bulan setelah apa yang disebut oleh orang-orang kota sungai sebagai keajaiban. Di Green Haven, Sophie duduk di kursi rodanya di dek belakang rumah Tayor, di bundel besar melawan dinginnya bulan November. Saat dia mengerjakan latihan terapi bicara dengan tekad yang teliti, kemajuannya telah menentang prognosis konservatif awal. Sementara dia masih berjuang dengan koordinasi motorik halus dan ucapan yang kompleks, fungsi kognitifnya sebagian besar telah kembali, dilestarikan oleh apa yang digambarkan oleh Dr. Montgomery sebagai badai neurologis yang sempurna dari faktor-faktor pelindung. Itu luar biasa. Sophie mendorong Melissa Chin, terapis bicara yang berkunjung 3 kali seminggu. Mari kita coba kalimat itu lebih banyak. Dakota, selamatkan aku. Sophie membentuk dengan hati-hati setiap kata yang membutuhkan usaha sadar tetapi muncul dengan kejelasan yang berkembang. Dia tahu aku masih di sini. Dakota, beristirahat di samping kursi roda dan rompi kerjanya, mengangkat kepalanya mendengar namanya. Selalu memperhatikan kebutuhan Sophie, gembala itu telah beradaptasi dengan mulus dengan peran gandanya, melanjutkan tugas K9 terbatas dengan Departemen Kepolisian Rivercrest sambil berfungsi sebagai pendamping peringatan medis penuh waktu Sophie. Pengaturan itu telah menjadi program model, dengan Kepala Wilson memamerkannya ke departemen lain di seluruh negara bagian sebagai contoh penerapan hewan layanan yang inovatif. Di dalam rumah, Robert Taylor duduk di meja dapur bersama Jack Morgan dan Sarah Williams dari Suaka Hewan meninjau dokumen yang tersebar di hadapan mereka. Akibat hukum dan medis dari kasus Sophie telah terungkap secara dramatis selama bulan-bulan sebelumnya, yang berpuncak pada perkembangan hari ini. Perjanjian penyelesaian mencakup klausul non-pengungkapan mengenai persyaratan khusus yang dijelaskan oleh pengacara keluarga Taylor pagi itu. Namun, itu memberikan cakupan komprehensif untuk semua biaya medis Sophie di masa lalu dan masa depan, biaya rehabilitasi dan akomodasi pendidikan hingga usia kuliah di. Selain itu, Rivercrest General telah setuju untuk menerapkan perubahan protokol yang signifikan untuk pasien dengan kondisi neurologis yang kompleks. Apa yang tidak perlu dijelaskan oleh pengacara adalah bahwa keinginan rumah sakit untuk menyelesaikan masalah itu secara langsung berasal dari penyelidikan ekstensif yang dipicu oleh kasus Sophie. Dr. Peterson telah ditempatkan pada cuti administratif sambil menunggu peninjauan, yang mengungkapkan pola diagnosis terburu-buru dan perawatan di bawah standar yang mengganggu untuk pasien dengan kondisi yang rumit. Caroline Mills, perawat yang telah mencoba melaporkan masalah ini bertahun-tahun sebelumnya, telah memberikan kesaksian tertulis dari posisi barunya di Oregon, dibenarkan akhirnya oleh perubahan kelembagaan yang sekarang sedang diterapkan. Dokumen untuk yayasan hampir selesai. Sarah menjelaskan mengatur folder dokumen hukum. Setelah status 501C3 disetujui, Sophie's Angels dapat memulai operasi formal.
Kami sudah memiliki komitmen dari 3 rumah sakit regional untuk berpartisipasi dalam program pelatihan anjing peringatan medis. Yayasan itu adalah ide Robert, yang lahir selama malam-malam panjang di sisi rumah sakit Sophie. Sophie's Angels akan melatih anjing penyelamat sebagai pendamping peringatan medis untuk anak-anak dengan kondisi neurologis, sementara juga memberikan pendidikan kepada fasilitas medis tentang menggabungkan hewan layanan ke dalam protokol perawatan. Dana penyelesaian telah memberikan pembiayaan awal, dengan dukungan berkelanjutan yang dijanjikan oleh beberapa perusahaan farmasi yang bersemangat untuk publisitas positif. Tetapi renovasi fasilitas pelatihan disuaka lebih cepat dari jadwal. Sarah melanjutkan. Kami seharusnya dapat memulai program percontohan dengan kelompok pertama anjing dan keluarga pada bulan Februari. Jack mengangguk, membuat catatan di tabletnya. Setelah berbulan-bulan ketidakpastian hukum, Hakim Garner secara resmi menolak tuntutan pelanggaran pembebasan bersyarat terhadapnya, mengutip pelayanan publik yang luar biasa dan intervensi heroik. Sekarang dipekerjakan sebagai Direktur Operasi Yayasan, Jack telah menemukan tujuan dalam menggabungkan latar belakang medisnya dengan keterampilan yang baru ditemukan dalam pengembangan program dan advokasi. Kepala Wilson menelepon pagi ini. Dia menyebutkan bergulir melalui catatannya kapan, di mana, Departemen menyetujui jadwal Dakota yang dikurangi, 20 jam bulanan daripada mingguan, terutama untuk penjangkauan masyarakat dan acara khusus. Itu membuatnya tersedia untuk komponen demonstrasi dari program pelatihan kami. Percakapan mereka berhenti ketika pintu belakang terbuka, memasukkan Sophie di kursi rodanya, didorong oleh Melissa. Dakota mengikuti dengan penuh perhatian posturnya yang waspada, santai tetapi waspada, dia melakukannya dengan luar biasa. Hari ini Melissa melaporkan mengumpulkan materinya. Kejelasan ucapan meningkat secara konsisten dan kompleksitas dosa meningkat. Neuroplastisitas yang kami amati luar biasa. Persis seperti yang diprediksi Dr. Montgomery, mengingat AG Sophie AG dalam protokol rehabilitasi khusus. Setelah kepergian Melissa, keluarga menetap di ruang tamu di mana adaptasi telah dilakukan untuk kebutuhan pemulihan Sophie yang sedang berlangsung. Ruangan itu mencerminkan realitas baru mereka, peralatan medis yang terintegrasi secara diam-diam di samping foto keluarga, jadwal terapi yang ditempel di samping karya seni Sophie. Datanglah ke peralatan khusus Dakota yang disimpan di kabinet khusus. Aku punya sesuatu untukmu, Sophie. Robert berkata, mengambil sebuah kotak kecil dari mejanya. Itu tiba pagi ini. Sophie membuka paket itu dengan hati-hati, gerakannya disengaja tetapi semakin terkoordinasi, setelah berbulan-bulan terapi okupasi. Di dalamnya terdapat medali buatan khusus yang terpasang pada pita biru yang diukir dengan nama kota dan kata-kata layanan luar biasa Beyond Duty. Gubernur akan mempersembahkannya secara resmi pada upacara bulan depan, Robert menjelaskan. Tetapi mereka mengirim replika ini untuk Anda simpan. Sophie tersenyum, ekspresi itu datang lebih alami sekarang daripada upaya yang sulit dari pemulihan awal. Dakota pantas mendapatkannya, katanya hati-hati. Dia tidak menyerah. Tak satu pun dari mereka yang perlu mengartikulasikan kebenaran yang lebih dalam yang telah mereka pelajari melalui perjalanan ini, bahwa ikatan yang menghubungkan mereka melampaui pemahaman konvensional. Bahwa kesetiaan dan cinta dapat terwujud dalam bentuk manusia dan anjing. Bahwa kesempatan kedua kadang-kadang tiba dalam paket yang tidak terduga. Malam itu, setelah Sophie diurus untuk malam itu, dengan Dakota mempertahankan posisi kebiasaannya di samping tempat tidurnya. Robert dan Jack duduk di dek belakang menyaksikan bintang-bintang muncul di langit November yang cerah. Jennifer akan bangga, Robert berkata dengan tenang, memecah kesunyian yang ramah Sophie berjuang. Dari apa yang kamu lakukan? Siapa? Dari yayasan? Jack mengangguk, emosi masih wilayah yang sulit setelah bertahun-tahun menekannya. Dia selalu melihat yang terbaik dalam diri orang-orang dan saya, bahkan ketika saya tidak bisa melihatnya sendiri. Sophie memiliki kualitas yang sama. Robert mengamati kemampuan untuk mengenali sesuatu yang berharga dalam yang diabaikan dan rusak. Mereka berdua tahu dia merujuk pada lebih dari sekadar Dakota, untuk perjalanan Jack sendiri dari saudara ipar yang aneh menjadi anggota keluarga yang penting, hingga transformasi Robert dari duda yang berduka menjadi advokat yang bersemangat untuk komunitas yang telah bersatu di sekitar mereka dengan cara yang tidak dapat diantisipasi oleh keduanya. Pagi berikutnya membawa hujan salju pertama musim ini, menyelimuti Rivercrest dalam putih bersih. Sophie bersikeras untuk membungkus untuk rekreasi singkat ke halaman belakang di mana Dakota melompat dengan gembira melalui gundukan yang belum tersentuh sementara dia mengarahkan proses dari kursi rodanya. Lihat ayah, panggilnya, menunjuk ke arah jejak Dakota di salju. Dia membuat hati. Robert menyaksikan saat gembala Jerman berputar kembali, memang menciptakan pola yang menyerupai hati di sekitar kursi roda Sophie.
Apakah karena kebetulan atau desain? Hampir tidak penting. Simbolisme itu sempurna baik. Saat Dakota kembali ke sisi Sophie, menekan tubuhnya yang hangat ke kursi rodanya dengan perhatian yang tulus, Robert menangkap momen itu dengan kameranya. Gambar ini akan segera menghiasi beranda situs web Sophie's Angels Foundation, menjadi lambang misi mereka. Seorang gadis yang pernah dinyatakan meninggal, seekor anjing yang pernah ditinggalkan, dan ikatan luar biasa yang telah menyelamatkan mereka berdua. Dalam kisah yang akan menyebar jauh melampaui Rivercrest, menginspirasi program serupa di seluruh negeri dan akhirnya, di seluruh dunia, elemen yang paling kuat bukanlah keajaiban medis atau penyelamatan yang dramatis. Itu adalah kebenaran sederhana dan mendalam yang telah dikenali Dakota ketika semua keahlian manusia telah gagal. Kadang-kadang detak jantung yang paling lemah cukup kuat untuk mempertahankan cinta terbesar di dunia yang sering mengabaikan kebijaksanaan usia dan intuisi yang datang dari pengalaman bertahun-tahun. Kisah Sophie mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kebenaran terdalam tidak terlihat oleh peralatan canggih atau gelar medis. Dakota, makhluk yang akan diabaikan oleh banyak orang, mengenali apa yang tidak dapat dilakukan oleh para profesional yang sangat terlatih. Sama seperti gembala setia ini menolak untuk meninggalkan Sophie, kita juga harus menghormati ikatan yang tak terucapkan yang menopang kita melalui jam tergelap kita saat kita menavigasi tahun-tahun keemasan kita. Kami memahami sesuatu yang mendalam tentang kesetiaan dan ketekunan yang masih dipelajari oleh generasi muda. Kita tahu bahwa cinta tidak selalu datang dalam paket yang diharapkan atau berbicara dalam bahasa yang familiar. Kadang-kadang itu datang dengan 4 jeda dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Kadang-kadang itu muncul dalam bentuk kesempatan kedua yang tidak pernah kita duga mungkin. Perjalanan Sophie mengajarkan kita bahwa bahkan ketika orang lain menyerah, ketika sains menyatakan kekalahan, sesuatu yang ajaib masih bisa terjadi jika kita hanya menolak untuk pergi. Detak jantung yang paling lemah memang dapat mempertahankan cinta terbesar. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan